Bab 911, Langit Terbelah. Bula dan Angelin sama-sama menonjol di kalangan Saiyan. Dibandingkan dengan Angelin, yang memiliki fisik Super Saiyan legendaris, garis keturunan setengah Saiyan Bula menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal garis keturunan. Namun karena itu, potensi Bula, seperti halnya Gohan, telah dikembangkan secara menyeluruh pada tahap awal. Adapun level apa yang bisa mereka latih di masa depan, itu tergantung pada kekuatan pemahaman mereka. Begitu mereka mencapai Super Saiyan 3, hanya mengandalkan garis keturunan mereka saja tidak cukup untuk memasuki alam ilahi. Terlepas dari beberapa ras dengan tubuh fisik atau keterampilan yang sangat kuat yang dapat melawan kekuatan alam ilahi dengan kekuatan fisik mereka, semua ras lain di alam semesta harus memahami alam tersebut agar dapat terus menerobos. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki orang Saiyan adalah masa pertumbuhannya yang super cepat. Fakta ini terbukti dalam pengalaman para Saiyan yang kuat seperti Xiaya, Goku, dan Vegeta. Whis telah melakukan penyesuaian yang sesuai pada proses pelatihan mereka, memaksimalkan potensi Bula dan Angelin mengingat sifat Saiyan ini. Jadi bagi Whis dan Vados, baik Bula maupun Angelin, mereka bisa menjadi pilar penopang masa depan Universe 5 selama mereka mencapai alam ilahi. Tepuk, 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 Vados dengan ringan bertepuk tangan, menandakan bahwa Bula dan Angelin harus istirahat sejenak. Bula dan Angelin menghentikan gerakan mereka dan menyebarkan gelombang energi serangan mereka sebelum terbang ke Vados. Cukup latihan untuk hari ini. Habiskan sisa waktu untuk meninjau pertarunganmu dan renungkan setiap kekurangan dalam gerakanmu, kata Vados, menggunakan tongkatnya untuk memulihkan energi para gadis sambil juga memperbaiki pakaian latihan mereka yang rusak. Setelah energinya pulih, Bula dengan sopan memberi hormat pada Vados dengan gerakan yang anggun dan anggun. Wajah cantiknya, yang halus dan cantik dari latihan tadi, sedikit memerah. Ya, Bula tersenyum seperti seorang wanita dan meraih tangan Angelin sebelum berjalan ke samping. Angelin jauh lebih pendek dari Bula dan tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Karena konstitusi Super Saiyan legendarisnya, dia sering kehilangan rasionalitasnya. Dia mengerutkan hidungnya sedikit ketika kakak perempuan itu memegang tangannya, memperlihatkan gigi yang menonjol, dan matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan, seperti anak kucing yang siap mengamuk. Tapi, setelah berpikir sejenak, dia mengikuti dengan tenang. Bula melihat betapa patuhnya Angelin dan tersenyum, berperilaku baik, lain kali, aku akan mengajakmu menemui Mei Fei. Kakak Mei Fei, Angelin tertegun sejenak sebelum tersenyum bahagia. Angelin dijemput oleh Mei Fei dari luar, jadi tentu saja dia merasa dekat dengan Mei Fei. Tiba-tiba, kilatan cahaya berkedip di depan mereka, dan Goku muncul di alam dewa penghancur. Saat melihat Goku tiba-tiba muncul, Bula berseru kegirangan dan segera berlari mendekat. Ayah, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke alam dewa penghancur? Oh, Bula menjadi jauh lebih kuat, begitu pula Angelin. Merasakan aura kuat yang terpancar dari Bula dan Angelin, wajah Goku berseri-seri. Dia berbalik untuk menyambut Whis dan yang lainnya, berkata, wah, Vados, sudah lama tidak bertemu. Apakah Virus sama tertidur? Whis menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Virus sama belum tidur selama bertahun-tahun. Dia sedang berdebat dengan Champa Sama. Ini lebih seperti dia memberi pelajaran pada Champa Sama, kata Vados licik. Tanpa posisi dewa penghancur, Champa bukanlah tandingan Virus. Setiap kali mereka bertarung, Virus akan menghajarnya habis-habisan. Untung dia tidak tidur, kalau tidak maka akan menjadi masalah. Saya datang ke sini khusus untuk berdebat dengan Virus sama. Bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Apakah dia ada di kuil itu? Goku menunjuk ke kuil di atas pohon kuno, yang merupakan tempat peristirahatan Virus. Tidak, Virus sama dan yang lainnya pergi ke planet dewa lainnya untuk berlatih. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat. Alam dewa kehancuran memiliki banyak planet dewa. Selain planet utama pusat, ada banyak planet dewa yang tersebar di sekitarnya. Whis dan yang lainnya perlu mengatur lintasan mereka setiap hari karena mereka berfungsi sebagai planet pelatihan bagi para dewa. Goku mengangguk. Bagaimanapun, dia sudah meminta Krillin untuk memberitahu Bulma, jadi tidak masalah jika dia tinggal di alam dewa penghancur selama beberapa hari lagi. Selain itu, dia juga datang ke sini untuk mengunjungi putrinya, dan Bulma pasti mengerti. Jadi, selama ini, Goku mengobrol dengan Bula dan yang lainnya tentang latihan yang biasa mereka lakukan, sambil memberikan beberapa petunjuk kepada putrinya dalam prosesnya. Setelah sekitar 2 jam, 2 sosok ungu terbang dari Cakrawala. Virus masih terlihat kurus, tapi dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Champa masih gemuk, tapi sekarang wajahnya memar dan bengkak, seolah-olah dia baru saja dipukuli dengan parah. Vados, cepat sembuhkan aku. Sakit sekali, ratap Champa sambil berlari menuju Vados. Goku, apa yang kamu lakukan di alam dewa penghancur? Virus berdiri dengan tangan di belakang punggung, mata emasnya tertuju pada Goku. Hehe, Virus sama, aku datang untuk berdebat denganmu. Goku menggaruk kepalanya, tersenyum meminta maaf. Kamu pasti sedang mencari masalah. Virus mencibir pada Goku. Kali ini berbeda. Saya telah memahami Ultra Instinct, dan saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ultra Instinct, seru Virus. Ya, Goku berkata dengan serius. Mendengar ini, Virus menjadi serius dan mengamati Goku. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Bahkan aku, sebagai dewa, belum sepenuhnya menguasai Ultra Instinct, seberapa banyak yang bisa dipahami manusia.
Tolong perhatikan baik-baik, Virus sama. Kata Goku, lalu mengencangkan ikat pinggangnya dan ekspresinya menjadi serius. Saat Goku hendak mengeluarkan Ultra Instinct, tiba-tiba langit di alam Dewa Penghancur mulai berubah. Langit biru muda yang sebelumnya tertutup awan gelap, dan pada saat yang sama, tekanan yang memusingkan menerobos kehampaan. Badai dahsyat melanda langit, dan langit berubah seolah-olah akan hancur. Apa yang sedang terjadi? Fokus Goku terputus, dan dia tampak bingung melihat langit yang tiba-tiba berubah. Virus mengangkat kepalanya, dan wajahnya langsung diselimuti awan gelap, ekspresinya berubah dingin dan tegas. Apa yang terjadi? Mengapa langit berubah seperti ini? Whis melihat dengan hati-hati dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Oh tidak, energi tak menyenangkan ini jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh alam Dewa Penghancur. Mungkinkah dia ahli di alam ilahi tingkat kelima? Apakah itu imam besar sama? Ekspresi Virus berubah terkejut. Bukan, itu bukan imam besar sama. Auranya sangat jahat, tapi tidak diragukan lagi dia juga ahli di alam ilahi tingkat kelima. Ya, cepat hubungi imam besar sama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami tangani. Jubah hijau Dewa Vados bergemerisik, dan rambutnya berkibar tertiup angin saat matanya menyipit menjadi garis lurus. Saya akan segera menghubunginya. Whis tidak ragu-ragu dan mengambil tongkatnya untuk menghubungi imam besar. Alam ilahi tingkat 5. Apakah ada ahli lain di dunia ini selain imam besar? Ekspresi Virus berubah suram ketika dia tiba-tiba teringat anomali yang terjadi ketika Istana Raja Roh muncul 5 tahun lalu. Meskipun dia tidak secara pribadi mengalami teror alam ilahi tingkat kelima pada saat itu, dia masih tidak bisa melupakan tekanan yang dia rasakan saat itu. Alam ilahi tingkat kelima melampaui apa yang bisa dia tahan, di alam ilahi tingkat ketiga. Dengan mengingat hal ini, Virus berteriak keras, Goku, gunakan transmisi instan untuk membawa semua orang pergi. Kami tidak bisa menangani apa yang akan terjadi selanjutnya. Oh baiklah, merasakan tekanan dari langit yang membuat jiwanya bergetar, Goku bergidik dan menekan semangat juangnya yang telah bangkit. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera mundur. Retakan, sebelum Goku dapat mengaktifkan transmisi instan, langit di alam Dewa Penghancur tiba-tiba hancur seperti benda padat yang bertabrakan dengan kaca. Sebuah lubang hitam muncul di langit, dan gelombang energi mengalir keluar darinya, seolah-olah seluruh lautan dicurahkan, seketika membuat udara menjadi kental dan lengket. Berdengung, tekanan yang kuat mengunci mereka di tempatnya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Tidak bagus, transmisi instan gagal. Tekanan yang menakutkan ini, dewa macam apa yang akan datang? Bab 912, kekuatan yang mengerikan dan menimbulkan keputusasaan. Anda harus tahu bahwa penghalang di sekitar alam Dewa Penghancur adalah yang terkuat di seluruh alam semesta. Menerobos penghalang dan tiba di sini, lalu mengunci mereka di tempatnya hanya dengan auranya, menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Pada saat ini, perubahan mendadak di alam Dewa Kehancuran membuat semua orang lengah. Ketika tekanan besar tiba-tiba turun, semua orang merasa seolah-olah mereka tenggelam ke dalam rawa, tubuh mereka tertahan dengan kuat. Sebagai yang terkuat di antara orang-orang ini, Whis dan Vados tidak dapat mempertahankan ekspresi tenang seperti biasanya saat ini. Tidak diragukan lagi, tekanan ini berasal dari alam ilahi tingkat kelima, dan yang lebih dikhawatirkan Whis dan Vados saat ini adalah hal lain. Whis dan Vados bertukar pandang, dan dari aura menindas yang terpancar dari pihak lain yang tiba-tiba datang, mereka tahu bahwa orang itu sangat kuat. Bahkan jika imam besar datang, tidak ada jaminan bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Lagi pula, dibandingkan dengan sosok hijau yang muncul di Istana Raja Roh bertahun-tahun yang lalu, aura orang ini bahkan lebih ganas. Ini merepotkan, Whis menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gelisah, ragu untuk berbicara. Suara berderak terdengar seolah-olah bola api panas terik jatuh dari langit, dan pihak lain akhirnya menerobos lubang hitam di langit dan mendarat di planet Dewa Alam Dewa Penghancur. Desis mendesis, api berwarna merah darah menyala, membuat seluruh planet Dewa bergetar. Akhirnya, sosok emas gelap perlahan berjalan ke arah mereka. Megah, mendominasi, tertinggi, dan tak tertandingi. Semua kata-kata yang kuat ini dapat digunakan untuk menggambarkan orang di depannya. Jika Dewa Musim ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang yang turun ke alam Dewa Penghancur tidak lain adalah Jenderal Iblis Besar yang pernah menculik Majin Buu. Entah itu memenjarakan Dewa Iblis Besar Buu, mengikat Majin Buu, memanipulasi Istana Raja Roh secara diam-diam, atau bahkan kemunculan dan kehancuran malaikat kegelapan, dia berada di balik semua itu. Meskipun dia dikalahkan oleh upaya gabungan musim dan waktu saat itu, dia tidak menderita cedera berarti. Kekuatan Jenderal Setan Besar tidak diragukan lagi. Ketika hukum multiverse mendekat dalam jarak 1 meter darinya, hukum tersebut sepertinya menemui hambatan dan berubah menjadi energi yang tersebar, menghilang tanpa jejak. Virus, Champa, dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget, semuanya terintimidasi oleh aura sombong pihak lain. Dengan setiap langkah yang diambil Jenderal Iblis Besar, mereka semua tanpa sadar mengambil langkah mundur. Menghadapinya, sepertinya mereka sedang menghadapi imam besar, dan tidak bisa memberikan perlawanan apapun. Dibandingkan dengan aura ilahi dari imam besar, aura orang di depan mereka bahkan lebih mendominasi. Seketika, hawa dingin melonjak ke punggung mereka. Sial, siapa orang ini? Bahkan imam besar pun tidak seseram ini. Virus meringis ketika dia berjuang untuk melawan dengan susah payah.
Jika Virus pun seperti ini, maka Champa dan Goku akan merasa lebih sulit lagi. Adapun Bula dan Angelin, yang bahkan belum mencapai alam ilahi, mereka hampir pingsan di bawah tekanan Jenderal Iblis Besar. Dentang, dentang, dua tongkat kerajaan ditempatkan di depan, mengeluarkan suara keras saat menyentuh tanah. Whis dan Vados berdiri di depan Virus dan yang lainnya dengan ekspresi serius, menanggung beban tekanan yang paling berat. Siapa kamu? Bisnis apa yang Anda miliki di alam dewa kehancuran? Jika Anda tidak ada urusan, silakan segera pergi. Whis berbicara dengan nada berat. Alam dewa penghancur adalah lokasi inti di alam semesta, sama seperti dunia suci Kai, dan bertanggung jawab untuk menjaga operasi normal seluruh alam semesta. Jadi, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Whis tahu bahwa orang di depannya pasti sangat tangguh, tapi di belakangnya ada seluruh alam semesta 5. Dia dan Vados tidak bisa mundur setengah langkah pun. Pria berjubah dewa emas gelap itu menyeringai, tatapan dinginnya menyapu para malaikat sebelum beralih ke Goku, Bula, dan Angelin di belakang mereka. Hehe, garis keturunan Saiyan paling murni di alam semesta ini sebenarnya ada di sini. Jika saya menangkap mereka dan menyempurnakan garis keturunan Saiyan yang tersisa, saya mungkin bisa mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membangkitkan Raja Asli Sama. Jenderal Iblis Besar menjilat bibirnya, suaranya seperti iblis dipenuhi dengan rasa haus darah dan dingin. Pada awalnya, Great Demon God Buu seharusnya menjadi material terbaik untuk menghidupkan kembali Raja Asli, tapi sayangnya, aura alam waktu di tubuhnya terlalu kuat. Dia menghabiskan beberapa era mencoba menghapus auranya, tetapi pada akhirnya, dia diselamatkan oleh pejabat agung surga. Kemudian, dia memutuskan untuk menangkap Majin Buu dari dunia fana di alam semesta, namun juga berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, Jenderal Iblis Besar, yang gagal 2 kali, secara bertahap mengalihkan fokusnya dari Buu dan mengarahkan pandangannya ke ras lain di multiverse. Yang pertama dia targetkan adalah Trainee Gods of Destruction, karena mereka mewakili puncak kehidupan di setiap alam semesta, selain God of Destruction. Alasan memilih Trainee Gods of Destruction daripada yang sekarang adalah karena tubuh Trainee Gods of Destruction mengandung aura hukum multiverse yang kuat, yang tidak kondusif untuk dijadikan wadah bagi kedatangan Raja Asli secara lengkap. Yang mengejutkan Jenderal Iblis Besar, begitu dia turun ke alam dewa penghancur di alam semesta bawah, dia bertemu dengan beberapa orang Saiya yang kuat. Khususnya pada Angelin, ada kekuatan aneh yang sulit digambarkan, nampaknya saleh namun belum sepenuhnya, iblis namun belum sepenuhnya. Semua individu ini dapat menyumbangkan sebagian dari kekuatan mereka terhadap turunnya Raja Asli Sama. Oh tidak, semuanya, mundur. Vados segera merasakan ada yang tidak beres ketika dia mendengar bahwa pihak lain sepertinya mencoba membangkitkan orang yang kuat, dan targetnya jelas-jelas adalah Goku dan yang lainnya. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menghalangi jalan lawannya dengan Whis. Menghadapi Whis dan Vados yang menghalangi jalannya, Jenderal Iblis Agung hanya mencibir. Bagaimana mungkin kedua malaikat yang hanya berada di alam ilahi tingkat keempat ini bisa menjadi lawannya? Bahkan mereka yang berada di alam ilahi tingkat kelima jarang bisa menjadi tandingannya. Saat itu, dia bisa bermain-main dengan malaikat kegelapan sesuka hatinya, bahkan mengendalikan sosok hijau di Istana Raja Roh. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia mengambil langkah kecil ke depan, tapi seolah-olah dia telah menjembatani kesenjangan antara langit dan bumi. Sosok emas gelapnya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di samping Whis dan yang lainnya. Sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun memandang rendah mereka. Tidak baik, sangat cepat. Whis dan Vados terkejut dan dengan cepat berbalik untuk menyerang Jenderal Iblis Besar. Jejak rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Jenderal Iblis Agung meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengulurkan tangan lainnya untuk mengetuk kekosongan itu 2 kali. Terima kasih, terima kasih. Udara bergetar seolah menembus. Whis dan Vados menjadi pucat, merasa seperti terkena palu godam di dada. Dampak yang kuat menyebabkan tubuh mereka terlempar. Wah, Vados. Virus berteriak keras, dan menyerang Jenderal Iblis Besar, menggunakan energi penghancur. Cek-cek, jadi kaulah dewa penghancur alam semesta ini. Jenderal Iblis Agung mendecakkan lidahnya, menatap Virus dari sudut matanya, dan dengan santai mengulurkan tangannya untuk meraih bola yang terbuat dari energi kehancuran. Sayangnya, energi dewa penghancur terlalu lemah. Ini hanyalah energi yang berevolusi berdasarkan hukum multiverse. Bahkan hukum multiverse tidak berarti apa-apa di mataku. Apakah menurutmu benda ini berguna untukku? Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan energi kehancuran Virus hancur dengan suara keras. Lalu dia meninju Virus. Bang, itu seperti gunung yang runtuh. Mata Virus membelalak ngeri, mengeluarkan seteguk darah, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi titik hitam dan terbang keluar. Percikan darah kecil menutupi tanah, dan dia terus terbang sejauh puluhan ribu meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah, meninggalkan kawah yang mengerikan. Seluruh tubuh Virus terkubur di reruntuhan. Tulangnya hancur berkeping-keping, dan dia sudah pingsan. Virus, mata Champa menyusut dan dia meraung marah. Virus sama, Goku juga meraung, tidak lagi mempedulikan apapun, dia memasuki keadaan marah. Ultra insting terpicu pada saat ini, dan cahaya abu-abu keperakan bersinar di matanya. Goku dan Champa melompat maju satu demi satu, mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan paling sengit ke arah Jenderal Iblis Besar.
Bang, bang, hampir pada saat Goku dan Champa melancarkan serangan mereka, mulut Jenderal Iblis Agung memperlihatkan senyuman yang kejam. Kedua sosok itu membeku di udara sejenak, dan Goku serta Champa mengikuti jejak Dewa Penghancur Virus, terlempar jauh dan mendarat dengan keras di tanah. Kamu orang-orang bodoh, apakah kamu tidak menyadari kesenjangan di antara kita sampai sekarang? Oh baiklah, menghidupkan kembali Raja Asli sama hanya membutuhkan darah dan dagingmu. Apakah Anda hidup atau mati, tidak ada konsekuensinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Jenderal Iblis Besar mendekat, siap untuk mengakhiri hidup Goku dan yang lainnya. Ayah, wajah Ula memucat, suaranya bergetar dengan nada terisak. Dia dan Angelin merasa tidak berdaya, tidak mampu menggunakan kekuatan apapun seperti dua gadis biasa, karena mereka belum mencapai alam ilahi. Mereka hampir pingsan karena tekanan luar biasa dari Jenderal Iblis Agung. Bab 913, Imam Besar. Sementara itu, alam waktu. Ketika alam Dewa Penghancur Alam Semesta 5 diserang oleh Jenderal Iblis Besar, Istana Zeno yang terletak di inti multiverse tidak hanya menerima umpan balik dari dunia fana, tetapi alam waktu juga memperhatikan anomali di alam semesta 5 dan menyampaikan informasi itu kepada Raja Waktu. Istana Raja Waktu. Menerima berita ini, Time King memandang pejabat agung surga di sebelahnya dengan senyuman tipis dan melambaikan tangannya, menyebabkan pemandangan yang terjadi di alam Dewa Penghancur Alam Semesta 5 muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, alam Dewa Penghancur berada di ambang kehancuran, dengan Whis, Beerus, dan Goku tidak mampu menahan serangan brutal Jenderal Iblis Besar. Mavis, lihat ini, Antek Raja Asli telah turun di multiverse. Sepertinya dia tidak sabar untuk bangun, kata Raja Waktu sambil melambaikan tangannya untuk mendekatkan layar. Saat ini, semua yang terjadi di Universe 5 bisa disaksikan di hadapan mereka seperti film. Faktanya, selama Raja Waktu mau, tidak ada apapun yang terjadi di multiverse yang bisa disembunyikan darinya. Melalui kekuatan alam waktu, dia mengontrol garis waktu dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Pejabat Great Heaven melirik Time King, mata zamrudnya seperti danau jernih. Bibirnya bergerak dan dia berbicara dengan suara menawan, bukankah karena kita merusak rencana kebangkitannya 2 kali berturut-turut? Berhenti sejenak, pejabat agung surga melanjutkan, era multiverse adalah yang terlemah dalam sejarah. Jika dia tidak dapat bangkit pada masa pemerintahan Zeno dan naik ke alam Raja Ilahi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jadi, dia terpaksa bertindak. Time King terkekeh dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dengan lembut memutar-mutar rambut hijau zamrud pejabat agung surga. Di masa lalu, apakah itu era Raja Timur atau Raja Putih, hukum alam semesta sangatlah kuat. Justru karena keberadaan raja-raja yang berkuasa inilah Raja Asli, yang bersembunyi di kegelapan, tidak memiliki keyakinan penuh dan tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, aura alam waktu di dalam tubuh Dewa Iblis Besar belum sepenuhnya larut pada saat itu, jadi Raja Asli, yang sadar bahwa waktunya belum tepat, hanya membuat beberapa gerakan kecil secara rahasia, mengganggu keadaan normal, pesan, tanpa terlalu boros. Meskipun berhasil menghindari deteksi oleh alam waktu, dia diam-diam merencanakan dan menyembunyikan dirinya sendiri, dan memanfaatkan periode kacau dari keruntuhan era tersebut untuk meraup rampasan perangnya, terus-menerus mengumpulkan kekuatan dan tumbuh lebih kuat. Begitu saja, dia merencanakan dan menghancurkan era Raja Timur dan Raja Putih. Dan saat dia berpikir bahwa era baru akan tetap menjadi dunia yang diperintah oleh Raja yang kuat. Dalam sekejap mata, era Zeno tiba, dan yang tidak disangka Raja Asli adalah Zeno memiliki mentalitas anak-anak. Ini memberikan peluang bagi Raja Asli. Jika ditangani dengan benar, seluruh era bisa menjadi tempat makannya. Mungkin ini adalah era di mana dia bisa naik ke alam Raja Ilahi. Kesempatan emas seperti itu, jika dilewatkan, entah harus menunggu berapa era lagi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus membuat Jenderal Iblis Agung mengambil tindakan. Pejabat Great Heaven menepis jari Time King, menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang jelas, jadi, apakah kamu pergi atau aku harus pergi? Jenderal Iblis Agung tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Entah itu pelanggarannya di masa lalu atau tindakannya saat ini, dia menentang inti hukum, dan tidak ada kemungkinan untuk memaafkannya. Time King merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Biarkan Dewa Setan Besar pergi. Bu menjadi gelisah di alam waktu. Jenderal Iblis Agung telah memenjarakannya selama beberapa era dengan menggunakan kekuatan Istana Raja Roh. Biarkan dia pergi dan balas dendam. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk fokus pada aspek utama dan melihat apakah kita dapat menemukan lokasi pasti dari Raja Asli. Pejabat Great Heaven mengangguk mengerti, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu keluar istana. Ngomong-ngomong, biarkan si Ayah pergi juga. Dia telah maju ke alam ilahi tingkat kelima dan dapat menggunakan kesabaran yang tepat. Oke, jawab pejabat agung surga. Matanya yang jernih berkilauan sejenak, lalu dia berteleportasi keluar istana dan dengan cepat menghilang. Saat ini, alam semesta 5, alam dewa penghancur. Situasinya semakin memburuk. Kekuatan alam ilahi tingkat kelima jauh melebihi tingkat keempat. Dalam sekejap, Whis dan Vados terluka parah oleh kekuatan Jenderal Iblis Agung yang tak terkalahkan. Pada saat ini, kulit mereka pucat pasi dan mereka hampir tidak mampu menopang diri mereka sendiri dengan tongkat kerajaan. Goku, Beerus, dan Champa bernasib lebih buruk. Goku dan Beerus tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, sementara Champa sudah pingsan. Kak, ini sangat buruk.
Kami tidak tahu siapa pihak lainnya, tapi kekuatan mereka sungguh menakutkan, kata Whis sambil meringis, berdiri berdampingan dengan Vados. Matanya dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Bahkan jika imam besar datang, dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Vados mengerang dan berkata sambil menghela nafas, kami benar-benar tidak beruntung. Kami pikir pindah ke Universe 5 akan memberi kami kedamaian dan kesenangan, namun hanya dalam beberapa tahun, banyak hal telah terjadi. Wah, kenapa alam semestamu selalu dalam banyak masalah? Kuharap aku tahu, Whis tertawa getir. Entah itu insiden di Istana Raja Roh 5 tahun lalu atau situasi saat ini di mana seseorang secara misterius menyerbu alam dewa penghancur, alam semesta 5 telah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun bencana pernah terjadi di masa lalu, bencana tersebut biasanya berada dalam kekuasaannya untuk menanganinya, dan frekuensi kejadiannya tidak pernah setinggi sekarang. Di masa lalu, Dewa Penghancur Virus mengalami kesulitan menemukan seseorang yang layak untuk dilawan, namun dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak ahli yang muncul tanpa disadari, dan sekarang bahkan para malaikat merasa kesulitan untuk mempertahankan sikap acuh tak acuh mereka sebelumnya. Jenderal Iblis Agung melihat Whis dan Vados saling berbisik dan mulutnya sedikit bergerak. Malaikat, kalian berdua punya keberanian untuk berbisik diam-diam bahkan dalam situasi seperti ini. Setelah mengatakan itu, seperti sambaran petir, dia langsung muncul di depan Whis dan Vados. Matanya yang menghina dipenuhi dengan superioritas, seolah-olah dia adalah dewa tertinggi yang memandang rendah dunia fana, penuh ketidakpedulian terhadap kehidupan. Whis terbatuk dan sedikit darah menetes di bibirnya, tapi dia tetap tenang saat dia melihat ke arah Jenderal Iblis Agung. Memang benar kekuatanmu melebihi kekuatan kami dan kami bukan tandinganmu, tapi ada banyak ahli di multiverse yang lebih kuat dari kami yang bisa menahanmu. Maksudmu imam besar itu? Jenderal Iblis Agung menggelengkan kepalanya dengan nada menghina. Imam besar memang kuat, tapi dia bukanlah tandingan sosok hijau saat itu. Perlu dicatat bahwa sosok hijau itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, Jenderal Iblis Besar secara alami tidak menganggap imam besar sebagai ancaman. Dan selain Great Priest, ada juga Zeno, namun skill dan kekuatannya sebagai raja tidak sekuat para pendahulunya. Bukan karena Jenderal Iblis Agung meremehkannya, hanya saja dia sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Adapun alam raja waktu dan alam raja malaikat alam semesta. Jenderal Setan Besar mengerutkan kening. Akan lebih baik jika kita segera mengurus orang-orang ini. Jika dia memakan waktu terlalu lama, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meskipun Jenderal Iblis Agung mungkin tidak terlalu menghargai para ahli di multiverse, di matanya, apakah itu imam besar atau para malaikat, mereka semua hanyalah makhluk biasa. Hanya ketika Zeno benar-benar melepaskan kekuatan hukumnya barulah dia bisa mendapat pandangan kedua darinya. Namun, yang dikhawatirkan oleh Jenderal Iblis Besar jelas bukanlah imam besar atau Zeno, melainkan alam malaikat di atas multiverse. Bagaimanapun, multiverse masih beroperasi berdasarkan hukum alam malaikat. Jika bukan karena Raja Asli yang memaksanya mengumpulkan semua daging dan darah yang dapat menghidupkannya kembali sesegera mungkin, Jenderal Iblis Agung tidak akan terburu-buru memasuki alam Dewa Penghancur. Aku akan mengurus para malaikat ini terlebih dahulu, lalu mengumpulkan daging dan darah para Saiyan itu. Secercah niat membunuh muncul di mata Jenderal Iblis Agung yang dingin dan kejam. Begitu pemikiran ini terlintas di benaknya, energi di dalam dirinya melonjak dan bola energi emas pucat terbentuk di antara jari-jarinya. Selama bola energi ini dilepaskan, tidak hanya malaikat, tapi seluruh alam dewa penghancur berpotensi menjadi debu di alam semesta. Sejujurnya, membunuh malaikat tidaklah sulit. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh dewa penghancur dan menghentikan mekanisme para malaikat. Namun baginya, tidak ada perbedaan antara malaikat dan dewa penghancur. Mereka semua adalah bentuk kehidupan yang dapat dengan mudah dibunuh dengan lambaian tangannya. Apakah dia benar-benar perlu bergantung pada hubungan rendahan yang saling terkait? Jenderal Iblis Besar memicingkan mata ke arah Whis dan Vados, yang berada dalam jangkauannya. Selamat tinggal, malaikat. Di kehidupan selanjutnya, jangan lagi menjadi boneka. Tidak, kamu tidak akan memiliki kehidupan selanjutnya. Saat dia berbicara, Jenderal Iblis Besar mengulurkan jarinya dan bola energi emas pucat muncul dalam jangkauannya. Tidak baik, ekspresi Whis berubah dan dia berteriak keras. Namun, Jenderal Iblis Agung jauh lebih kuat dari mereka. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka memadat, dan suara dingin Jenderal Setan Besar bergema, bintang runtuh. Suara mendesing, cahaya yang menyala-nyala meledak dan bola energi emas pucat melonjak ke arah mereka. Diterangi oleh cahaya itu, Whis dan Vados merasakan tubuh mereka memanas, seolah-olah sedang dipanggang di atas api. Ini buruk. Apakah ini berakhir di sini? Mulut Whis dan Vados melebar, panas yang menyesakkan menekan mereka dan membuat mereka sulit bernapas. Tubuh mereka tidak berdaya menahan energi yang luar biasa, dan terpaksa mundur satu demi satu. Pada saat itu, Whis menghela nafas pasrah dan menunggu kematiannya dengan tenang. Namun pada saat ini, cahaya ungu samar menyala dan membatalkan serangan Jenderal Iblis Agung. Sosok yang tidak terlalu tinggi muncul di depan Whis dan Vados. Pendeta Agung sama, kematian yang diharapkan tidak terjadi. Whis membuka matanya dan melihat orang di depannya telah memblokir serangan Jenderal Iblis Besar. Saat semuanya tampak hilang, Imam Besar tiba tepat waktu dan menyelamatkan nyawa saudara kandungnya. Imam Besar menatap Jenderal Setan Besar dengan ekspresi serius, seluruh fokusnya tertuju padanya.
Menghadapi Jenderal Iblis Agung, Imam Besar menahan senyumnya dan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Pria berjubah Dewa Emas Gelap ini memberinya tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan melebihi sosok hijau yang dia temui bertahun-tahun yang lalu. Menghadapi Jenderal Iblis Agung, Imam Besar menjadi tidak yakin untuk pertama kalinya. Aku akan menahannya untukmu. Kalian meninggalkan alam dewa kehancuran. Imam Besar memerintahkan Whis dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Ya, Whis segera mengerti dan, setelah melirik ke arah Imam Besar dan Jenderal Iblis Agung, terbang menuju Virus dan yang lainnya bersama Vados. Virus sama, Champa sama. Vados menemukan Virus dan Champa dan menggunakan tongkatnya untuk sementara waktu menekan luka mereka. Goku, yang juga tiba sebelum Goku dan kemudian bertemu dengan Bula, Angelin, dan yang lainnya. Bab 914, dia adalah dewa setan hebat. Dentang, Whis dan Vados mengangkat tongkat mereka bersama-sama, berniat menggunakan warp untuk meninggalkan alam dewa penghancur. Namun, cahaya terang berwarna-warni yang diharapkan tidak muncul dan warp mereka gagal. Serunya pelan, wajahnya tiba-tiba berubah dan alisnya berkerut erat. Hahaha, Anda tidak perlu repot-repot mencoba meninggalkan alam dewa penghancur. Aku telah menyegel ruang di sini, dan kekuatanmu tidak akan cukup untuk membebaskan diri. Jenderal Iblis Agung tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ekspresi bingung dari Whis dan Vados. Dia memiliki kekuatan untuk menyegel seluruh alam dewa penghancur. Imam Besar mengerutkan kening, dan menjadi lebih waspada terhadap Jenderal Setan Besar. Dengan mata ungu menatap ke arahnya, suara Imam Besar yang mengesankan bergema, terlepas dari status Anda, penghancuran hukum multiverse yang tidak disengaja akan saya hakimi atas nama Zeno-sama. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan aura ilahi menekannya. Kata-kata yang sombong. Jenderal Iblis Agung tak mau kalah, segera membalasnya dengan serangan balik yang lebih dahsyat. Dengan suara gemuruh yang keras, hamparan ruang kosong yang luas muncul di antara Imam Besar dan Jenderal Iblis Agung, menyebabkan kekosongan terdistorsi sebelum terkoyak dengan suara berderak yang keras untuk mengungkapkan retakan yang dalam dan berliku. Retakan mengerikan itu semakin besar dan lambat laun mempengaruhi Whis dan orang lain di kejauhan yang tidak bisa pergi. Melihat ini, Imam Besar menarik serangannya, dan dengan suara mendengung seperti gelembung pecah, retakan yang dalam langsung menghilang. Pada saat ini, sosok-sosok gelap berkedip-kedip, dan baik Imam Besar maupun Jenderal Iblis Agung melayang ke udara, saling berhadapan di udara. Imam Besar, apakah menurutmu kamu adalah tandinganku? Jenderal Iblis Agung memasang ekspresi tenang, sepertinya tidak menganggap Imam Besar sebagai ancaman. Imam Besar menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa ekspresi, apakah aku lawanmu atau tidak, kita hanya akan tahu setelah kita bertarung. Hehe, Jenderal Iblis Besar mencibir dan tiba-tiba dua sinar cahaya menyilaukan keluar dari matanya, ditujukan pada Imam Besar. Namun, sinarnya terhalang oleh cahaya ungu samar di depan Imam Besar. Aura menindas yang tadinya saling berhadapan tiba-tiba menghilang, seolah sudah disepakati. Energi yang memancar dari Jenderal Iblis Agung dan Imam Besar menghilang sepenuhnya tanpa suara, membuat mereka tampak seperti dua orang biasa yang tidak memiliki energi. Namun kemudian, kedua belah pihak langsung bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghilang secara bersamaan. Pertempuran menyebar ke langit di atas alam dewa penghancur. Gemuruh, hanya suara ledakan yang terdengar, namun sosoknya tidak terlihat. Ini karena Imam Besar dan Jenderal Setan Besar adalah ahli di alam ilahi tingkat kelima. Saat mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran, bahkan Whis dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas. Bang, 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 saat arus kekacauan terus berkecamuk, seluruh planet dewa penghancur bergetar, dan gelombang demi gelombang tekanan yang kuat menyebabkan semua planet di alam dewa penghancur berpindah lintasan, dan beberapa bintang yang lebih rapuh bahkan pecah menjadi beberapa bagian. Seluruh alam dewa kehancuran bergetar hebat, seperti rumput bebek tak berakar yang melayang di lautan luas, dan ruang di sekitarnya dimusnahkan satu demi satu. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi terbelah, dan hari kiamat pun tiba. Aura mereka semakin kuat. Whis memandang mereka dengan ekspresi serius. Tidak bagus, situasinya tidak bagus untuk Imam Besar, seru Vados, wajahnya yang lembut berubah. Imam Besar sangat kuat, dan selain Zeno, dia tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di multiverse. Tapi saat menghadapi Jenderal Iblis Agung, bahkan Imam Besar, betapapun kuatnya, tidak bisa bertahan lama. Segera, darah menetes dari sudut mulut Imam Besar, sementara sisi lainnya tidak terluka parah. Suara mendesing, seberkas cahaya menyilaukan menembus angkasa. Imam Besar dikirim terbang, dengan darah mengalir sepanjang jalan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Imam Besar menatap lawannya dengan ekspresi jelek. Hehe, sepertinya kamu tidak bisa mewakili Zeno untuk melaksanakan penilaiannya. Jenderal Iblis Agung mengguncang bahu emas gelapnya, dan selain rambutnya yang agak acak-acakan, tidak banyak bagian tubuhnya yang terluka. Oh tidak, ini buruk. Imam Besar sama mungkin bukan tandingan orang itu. Melihat situasi genting dari Imam Besar, Champa menutup telinganya dan meratap, tetapi ketika dia berteriak dengan keras, rasa sakit dari luka-lukanya menyebabkan dia mengertakkan gigi, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Champa, diamlah. Kelopak mata Virus terkulai, dan bahkan suaranya terdengar lemah dan lemah. Situasinya tidak terlihat bagus, Goku menatap lekat-lekat ke depan, wajahnya yang pucat menjadi semakin putih. Karena kelelahan, dia didukung oleh Bula. Situasi saat ini sangat buruk bagi mereka.
Meskipun pertarungan antara Imam Besar dan Jenderal Iblis Besar masih berlangsung, mereka yang memiliki penglihatan tajam sudah bisa melihat bahwa Jenderal Iblis Besar secara bertahap berada di atas angin. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa Zeno sama belum datang? Champa yang biasanya sangat takut pada Zeno, kini sangat berharap Zeno bisa datang saat ini. Saat itu, gedebuk, 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 seperti suara jantung yang berdetak, seluruh dunia ikut berguncang. Gedebuk, 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 frekuensi guncangan menjadi lebih cepat dan lebih intens, seolah-olah palu besar terus-menerus menghancurkan cangkang keras. Kecelakaan, di sudut alam dewa penghancur, sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah kaca akan pecah, dan pecahan kristal sesekali melayang ke bawah. Apakah hal lain akan terjadi? Whis berspekulasi sambil menatap ke langit. Dalam pandangannya, lubang lain telah terbuka di langit. Imam Besar dan Jenderal Setan Besar bentrok dengan serangan telapak tangan yang kuat, menyebabkan mereka berpisah dan mundur beberapa langkah. Kemudian, perhatian mereka segera tertuju pada lubang di langit, dan mereka berdua menatap ke arah itu secara serempak. Di depan mata semua orang, dua orang keluar dari lubang yang dalam. Yang satu memiliki rambut merah dan mata emas, sementara yang lainnya adalah seorang pria gemuk berwarna merah muda yang mengenakan jubah ungu. Itu adalah Xia dan Great Demon God Bu yang bergegas dari dunia waktu. Ini Xia dan Bu, seru Goku, matanya melebar. Untuk apa mereka di sini? Dan bagaimana Xia menembus segel spasial pihak lain? Mungkinkah dia telah maju ke alam ilahi tingkat kelima? Beerus awalnya terkejut, lalu dia menebak yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Alam ilahi tingkat kelima, bagaimana ini bisa terjadi? Itu mungkin benar. Segel orang misterius itu tidaklah sederhana. Tidak mungkin untuk menerobosnya hanya dengan kekuatan alam ilahi tingkat keempat. Mata Whis berbinar. Mengingat kemampuan pihak lawan untuk memblokir warpnya, menerobos blokade akan membutuhkan pencapaian alam ilahi tingkat kelima. Jika Xia benar-benar telah maju ke alam ilahi tingkat kelima, maka dengan bergabung dengan Imam Besar, mereka mungkin benar-benar mampu mengalahkan pihak lain. Pada saat ini, Dewa Iblis Besar yang tampak persis seperti Majin Buu telah diabaikan oleh semua orang. Tidak ada yang tahu bahwa, di antara semua orang, Great Demon God sebenarnya adalah yang paling ganas dan kuat. Oh hehe, Xia, aku akan memberi pelajaran pada pria berkilau itu. Dewa Setan Besar Bu menghembuskan napas dan menyipitkan matanya menjadi bentuk bulan sabit. Dia tidak akan lupa bahwa dia hampir dicairkan karena pihak lain. Lakukan apa yang kamu mau. Xia mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Kekuatan utama operasi ini tetaplah Bu. Xia hanya mengikutinya, dan dia tidak akan melupakan apa yang dikatakan Raja Waktu kepadanya. Meskipun dia telah maju ke alam ilahi tingkat kelima dan kekuatannya telah melampaui alam ilahi tingkat kelima biasa karena energi emas gelap di tubuhnya, kekuatan keseluruhannya masih hampir sama dengan Imam Besar. Untuk menghadapi ahli veteran di puncak level kelima seperti Jenderal Setan Besar, bantuan Dewa Setan Besar masih diperlukan. Hehehe, tenggorokan Great Demon God Bu mengeluarkan serangkaian tawa aneh. Dia menepukkan tangannya yang bersarung tangan di perutnya terus-menerus, dan kemudian bergegas menuju Jenderal Iblis Besar. Siapa yang menyuruhmu untuk tetap menyegelku begitu lama? Aku akan memberimu pelajaran. Hei, idiot, apakah Majin Buu itu tidak ingin hidup lagi? Dia benar-benar berani bergegas menuju orang misterius itu. Melihat tindakan nekat Majin Buu, mata Beerus membelalak tak percaya dan dia berteriak. Tapi saat berikutnya, Beerus tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Majin Buu melesat melintasi langit seperti kilat dan dengan cepat tiba di depan Jenderal Iblis Besar, dan dengan semua mata tertuju padanya, dia mengulurkan tangannya dan merentangkan kedua telapak tangannya, lalu dengan paksa memukul kedua pipi Jenderal. Brengsek. Gerakan itu sangat keren. Asteris tampar. Asteris Jenderal Iblis Agung merasa pusing, matanya melihat bintang-bintang saat dia menjadi kacau. Petik 2, petik 2. Rahang semua orang ternganga karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mata Beerus membelalak tak percaya. Kamu menyegelku. Kamu ingin menyerapku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Majin Buu menyerang ke depan dan mulai menghajar Jenderal Iblis Besar dengan liar tanpa mempedulikan teknik atau perintah. Dia meninjunya dari udara ke tanah dan kemudian mulai bergulat dengannya seperti preman jalanan, melemparkan pukulan ke kiri dan ke kanan. Namun, yang sulit dipercaya oleh semua orang adalah Jenderal Iblis Agung tidak bisa bertahan melawan serangan Buu sama sekali. Apakah ini masih Majin Buu yang kita kenal? Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan Majin Buu tanpa henti memukul Jenderal Iblis Besar. Mereka telah melihat Majin Buu di planet Hongshan, dan keterampilannya hanya setingkat alam ilahi. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Jenderal Iblis Agung seperti ini? Sepertinya ini tidak benar, orang itu, sepertinya bukan Majin Buu yang kita kenal. Imam Besar menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi keraguan. Majin Buu yang dia kenal, penampilannya di turnamen Zeno hanya bisa digambarkan sebagai orang yang cukup pintar, dan tentunya tidak sebanding dengan individu menakutkan di depan mereka. Kekuatan itu, tidak salah lagi. Itu berada di puncak alam ilahi tingkat kelima. Imam Besar, kamu benar. Dia bukan Majin Buu dari planet Hongshan, tapi Dewa Iblis Besar dari alam waktu. Xia pernah muncul di sisi Imam Besar pada suatu saat, dan bersama-sama mereka mengangkat kepala untuk menyaksikan Majin Buu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bab 915, Runtuh. Dewa Setan Hebat. Apakah masih ada orang seperti itu di alam waktu?
Ekspresi imam besar menjadi sangat terkejut setelah mendengarkan penjelasan Siaya tentang Majin Buu. Dia sangat menghormati alam waktu, dunia khusus yang setara dengan alam malaikat, dengan status bahkan lebih tinggi daripada multiverse. Faktanya, meskipun imam besar tidak mengetahui segalanya tentang situasi di alam waktu, dia memiliki pemahaman umum. Alam waktu memiliki banyak ahli, musim, waktu, kehidupan, kematian, takdir, dan kehancuran. Mereka semua adalah petarung tangguh di alam ilahi tingkat kelima. Jika pejabat agung surga dihitung, bahkan ada 2 ahli di atas alam ilahi. Namun, dia belum pernah mendengar tentang dewa setan besar di alam waktu. Namun, kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Great Demon God Buu telah menghilang selama era yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mantan dewa iblis besar dulunya tangguh, sulit untuk lepas dari cengkeraman waktu. Jadi, wajar jika imam besar di era Zeno tidak pernah mendengar tentang dia. Mengenai identitas Great Demon God Buu, Siaya tahu bahwa Great Priest mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas, jadi dia menjelaskan, Great Demon God adalah tokoh penting dari berdirinya alam waktu. Dia adalah teman dekat Time King dan Great Heaven Official. Maksudmu, sejak berdirinya alam waktu. Setelah mendengar ini, hati imam besar melonjak dengan gelombang yang sangat besar, dan sedikit keheranan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Majin Buu. Ya, dewa setan besar dapat dianggap sebagai salah satu ahli alam waktu yang paling awal. Dari segi kekuatan, dia hanya dilampaui oleh Time King dan Great Heaven Official, ungkap Siaya dengan jujur. Begitu, kalau itu masalahnya, itu masuk akal. Imam besar mengangguk, terkejut mengetahui tentang asal-usul Majin Buu yang penting. Sebagai pendiri Time Realm, dia pasti kuat. Tentu saja, dia tidak hanya kuat. Melihat cara Majin Buu menginjak-injak Jenderal Iblis Agung, bahkan imam besar pun merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Tidak disangka bahkan para ahli di alam ilahi tingkat kelima akan bertarung dengan begitu brutal dalam pertempuran. Tubuh Majin Buu melingkari Jenderal Iblis besar seperti karet gelang, menggunakan dagingnya yang lembut untuk mengikat Jenderal Iblis besar dengan erat, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Pandangannya beralih ke Siaya, dan tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu yang menakjubkan. Wajah imam besar dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Siaya, kamu sebenarnya telah mencapai alam ilahi tingkat kelima juga. Ya, saya berhasil menerobos beberapa tahun yang lalu di alam waktu, Siaya mengangguk, mengakuinya. Wajah tenang imam besar akhirnya menunjukkan ekspresi keheranan. Dia hanya bisa menarik napas tajam, tidak yakin harus berkata apa tentang kecepatan latihan Siaya. Sebelumnya, selama turnamen Zeno, Siaya telah menunjukkan kekuatan alam ilahi tingkat keempat, yang hanya sedikit mengejutkannya. Bagaimanapun juga, meskipun ada kesenjangan yang cukup besar antara alam ilahi tingkat ketiga dan keempat, hal itu tidak terlalu besar di mata imam besar. Tetapi alam ilahi tingkat kelima berbeda. Ini mewakili sublimasi yang lengkap, telah menyentuh kekuatan hukum dan berhak untuk berdiri di puncak multiverse, menghadap semua orang. Bahkan di alam waktu, alam malaikat, atau alam naga, berada di alam ilahi tingkat kelima dianggap luar biasa. Merasa sedikit terkejut, imam besar dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Dia memandang Siaya sambil tersenyum dan berkata, selamat. Tampaknya multiverse harus bergantung pada Anda untuk melindunginya di masa depan. Dengan tingkat pertumbuhan Siaya, mungkin dia bisa menantang alam tertinggi itu di masa depan. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak imam besar ketika dia melihat wajah tenang Siaya, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Namun, pemikiran ini bukannya tidak berdasar. Perlu diketahui bahwa dari segi durasi suatu era multiverse baru melewati separuhnya. Masih ada tahun-tahun mendatang yang panjang. Jika tidak ada hal besar yang terjadi dan Siaya terus berkembang, bahkan jika suatu hari dia tiba-tiba mencapai alam Raja Ilahi, imam besar percaya bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Alam Raja Ilahi, juga dikenal sebagai alam tertinggi, atau alam abadi, adalah alam tertinggi yang diketahui oleh imam besar. Bahkan penguasa suatu zaman, seperti Zeno, hanyalah dewa tertinggi semu, dan hanya sedikit lebih kuat daripada alam ilahi tingkat kelima. Jadi penilaian imam besar terhadap Siaya sudah cukup tinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, spekulasi tersebut akan menjadi kenyataan. Kembali ke situasi saat ini, di ruang terbuka di kejauhan, setelah dipukuli secara brutal oleh Majin Buu, wajah Jenderal Iblis besar tiba-tiba memerah, dan sedikit keganasan muncul di tatapan jahatnya. Ah! Seperti auman marah binatang buas purba, getaran yang menggelegar melenyapkan segalanya. Karena lengah, Majin Buu membiarkan Jenderal Iblis besar melepaskan diri dari pengekangannya. Kemudian, dia segera mundur, memancarkan aura berbahaya. Dewa Iblis hebat, aku akan mencabik-cabikmu. Wajah Jenderal Iblis Agung berubah menjadi menyeramkan saat dia mengumpat dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia secara resmi melawan Majin Buu, dan juga pertama kalinya dia menyadari betapa hebatnya Dewa Setan Besar Buu. Jika Majin Buu tidak dipenjara di Istana Raja Roh, Jenderal Iblis Besar mungkin tidak akan bisa memenjarakannya dengan kekuatannya sendiri. Hah! Majin Buu membuka matanya lebar-lebar, dan uap terus-menerus mengepul dari lubang kecil di tubuhnya. Dengan pop, dia meniup gelembung dan terkekeh. Kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi aku akan memberimu pelajaran. Mengatakan itu, Majin Buu berlari ke depan. Bergerak sangat cepat hingga debu bahkan tidak muncul di belakangnya, Majin Buu muncul di depan Jenderal Iblis Besar seperti kilat.
Asteris retakan. Asteris. Saat Majin Buu menyerang langsung ke arahnya, murid Jenderal Iblis Besar berkontraksi, dan dia dengan cepat mundur. Petir menyambar di sekujur tubuhnya saat dia bentrok dengan Majin Buu di udara, saling bertukar pukulan. Saat sibuk menangani serangan Majin Buu, sudut mata Jenderal Iblis Besar melihat sekilas Imam Besar dan Siaya, yang sedang menyaksikan pertempuran dari samping. Ekspresinya menjadi gelap. Meskipun Siaya dan Imam Besar bukanlah lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1, dia saat ini harus menghadapi serangan gencar dari Dewa Iblis Besar Buu, dan tidak punya energi tersisa untuk menghadapi orang lain. Sial, masih ada 2 individu di alam ilahi tingkat kelima. Dalam situasi ini, Jenderal Iblis Besar merasakan keinginan untuk mengertakkan gigi. Suara jubah Dewa Emas Gelap yang bergemerisik tertiup angin dan rambut merah tua Siaya sejenak mengalihkan perhatian Jenderal Iblis Agung. Namun dalam sekejap mata, Majin Buu menyeringai dan melancarkan serangan tanpa henti dan kuat. Kresek, suara yang memekakkan telinga terdengar di seluruh dunia Dewa Penghancur. Kelelahan karena memblokir, Jenderal Setan Besar tiba-tiba terlempar. Majin Buu dengan cepat berlari ke depan, mengepalkan tinjunya dan menyerang dari atas. Bang! Jenderal Iblis Agung buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir, tapi pada titik tumbukan, tabrakan besar itu diikuti oleh cahaya menyilaukan yang menyebar ke segala arah. Seketika, energi menakutkan yang tak terbatas terpancar dari pusat pertempuran, menyebar ke segala arah. Tekanan yang sangat besar itu seperti puncak gunung yang menekan dada setiap orang, membuat mereka sulit bernapas dan membuat mereka merasakan beban yang berat. Ini terlalu menakutkan. Majin Buu itu benar-benar luar biasa dan sangat kuat, seru Whis kagum. Campa sama, sepertinya kita bisa lolos dari bencana ini, kata Vados, menatap Campa yang gemetar dan terus menyembuhkannya dengan tongkatnya. Tentu saja aku tahu, Campa membual. Pertempuran yang intens. Hatiku gemetar, kata Goku, wajahnya pucat, tapi dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sayangnya, pertarungan di depannya jauh di luar kemampuannya. Jika dia lebih dekat lagi, dia mungkin telah ditelan oleh energi ganas itu, hanya meninggalkan tulang belulang. Asteris retak, retak, retak. Asteris. Saat pertarungan antara Majin Buu dan Jenderal Iblis Agung berlanjut, kehampaan mulai mengeluarkan suara berderit. Suara mendesing. Tiba-tiba, seolah-olah sebuah palu besar menghantam pintu kaca dan jendela, menyebabkan ruang yang tadinya mulus itu pecah menjadi serangkaian retakan tak beraturan di sepanjang bidang tumbukan antara Majin Buu dan Jenderal Iblis Agung, menyerupai sarang laba-laba. Web. Mati. Majin Buu meraung keras, dan serangannya yang tiada henti tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Setelah menerobos pertahanan Jenderal Setan Besar, dia dengan paksa bertabrakan dengan tubuh Jenderal Setan Besar. Dengan lengannya terkulai ringan, wajah Jenderal Iblis Besar menjadi pucat, tenggorokannya bergerak, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Aura emas gelap di sekujur tubuhnya juga melemah secara signifikan. Namun, ketika semua orang, termasuk Siaya, percaya bahwa Majin Buu telah menang, senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajah Jenderal Iblis Besar yang jelas-jelas terluka parah. Majin Buu tidak tahu kenapa tapi dia merasa serangan lawan tiba-tiba menjadi lebih kuat, menyebabkan dia mengaum karena marah. Jenderal Iblis Agung menatap tajam ke arah Majin Buu dan dengan dingin berkata, meskipun aku bukan tandinganmu, kebangkitan Raja Asli Sama tidak bisa dihindari. Kalian semua akan menjadi makanan bagi Raja Asli Sama. Segera setelah selesai berbicara, cahaya merah darah yang aneh bersinar dari dada Jenderal Iblis Besar, dan sesuatu yang menyerupai hati melayang keluar. Apa itu? Tatapan Virus menajam. Saat bola berwarna merah darah itu melayang, perasaan tidak nyaman muncul dalam dirinya. Sementara itu, saat bola darah muncul, tekanan pada semua orang tiba-tiba meroket. Menabrak, energi luar biasa menyebar, disertai suara yang tajam dan jernih. Seluruh wilayah Dewa Kehancuran sepertinya terinfeksi oleh virus dan retakan menyebar kemana-mana. Ruang rapuh itu sepertinya telah memasuki hitungan mundur untuk runtuh. Tidak baik, seru Imam Besar, ekspresinya berubah. Pada saat ini, alam Dewa Penghancur sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menggunakan kekuatan suci untuk memperbaiki seluruh ruangan, tapi itu seperti setetes air di ember dibandingkan dengan kekuatan destruktif yang disebabkan oleh bola darah aneh itu. Keruntuhan tidak dapat dibendung. Hah, benda apa itu? Majin Buu memiringkan kepalanya, memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Ini buruk. Apa bola darah itu? Whis melihat benda yang melayang keluar dari Jenderal Iblis Besar dan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya, seolah itu adalah penindasan alami. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Alam Dewa Kehancuran akan runtuh. Semuanya, cepat tinggalkan tempat ini. Vados dengan tenang membuat keputusan. Hal terpenting sekarang adalah meninggalkan dunia Dewa Penghancur secepat mungkin. Semuanya, berkumpullah di sekitarku. Aku akan membawa kalian semua pergi. Siaya melirik bola darah yang kosong dan segera berteriak kepada semua orang. Melihat semua orang bergerak terlalu lambat, dia menyadari bahwa luka mereka belum sepenuhnya pulih, dan dengan cepat menembakkan Senzu Bin ke mulut Goku dan yang lainnya, lalu menggunakan energinya untuk melepaskan diri dari segel Jenderal Iblis Besar dan terbang menuju ruang di bawah. Bab 916, Penghancuran Alam Dewa Penghancur. Di bawah langit berbintang Universe 5, serangkaian cahaya terang berkedip-kedip, dan Siaya, ditemani semua orang, muncul di kehampaan. Melirik ke arah Goku dan yang lainnya yang masih terkejut, Siaya bertanya, apakah kalian semua baik-baik saja?
Tidak ada luka besar. Kami baik-baik saja. Kacang Senzu telah menyembuhkan kita. Goku mengangguk. Bagaimana keadaan Dewa Penghancur? Mata emas Champa membelalak, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Whis menggelengkan kepalanya dan menggunakan tongkatnya untuk menyelidiki, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Situasinya mungkin tidak bagus. Imam besar masih mencoba yang terbaik untuk melestarikannya, tapi, yang tidak melanjutkan, namun semua orang tahu bahwa alam Dewa Penghancur kemungkinan besar tidak jauh dari kehancuran. Sial, apa yang terjadi? Benda mengerikan apa yang keluar dari tubuhnya? Mengapa ini begitu menakutkan? Virus mengepalkan tangannya dengan ekspresi gelap, dan planet di dekatnya langsung menjadi abu oleh energi kehancurannya. Aku tidak tahu. Seharusnya tidak ada sesuatu yang menakutkan di multiverse. Whis menggelengkan kepalanya, masih ragu. Ketika dihadapkan dengan bola darah merah itu, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi kematian, perasaan terus-menerus berada di ambang di lahap. Itu adalah sensasi yang menusuk tulang, dan bahkan, RAC, milik Zeno pun tidak terlalu menakutkan. Tempat itu langsung menjadi sunyi. Goku mengepalkan tinjunya dengan ekspresi keengganan, tapi dia akhirnya menghela nafas dalam diam. Bula dan Anglin berdiri di sampingnya, merasakan ketakutan seolah-olah mereka baru saja lolos dari bencana. Setelah beberapa menit berlalu, getaran tiba-tiba muncul di hamparan luas kehampaan tanpa peringatan apapun. Api merah menyebar seperti aurora, terus menyala di langit berbintang, menciptakan pemandangan indah seperti kembang api yang berjatuhan, namun sangat pedih. Pada saat ini, semua orang dari alam semesta 5, tidak peduli siapa mereka, merasakan kesedihan seolah-olah sesuatu yang sangat penting perlahan-lahan menghilang. Alam Dewa Penghancur, telah dihancurkan. Yang dengan lembut mengucapkan kata-kata ini, matanya yang tenang membawa sedikit kesedihan. God of Destruction Virus mengepalkan tangannya, alisnya berkerut erat. Pembuluh darah menonjol di dahinya, sementara tubuhnya gemetar karena marah. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Alam Dewa Penghancur yang tak tertandingi sebenarnya telah dihancurkan, dan itu terjadi selama masa jabatannya sebagai Dewa Penghancur. Baginya, itu adalah sebuah rasa malu yang luar biasa. Vados, apakah Imam Besar dan yang lainnya baik-baik saja? Champa bertanya dengan cemas. Vados menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, kekuatan alam ilahi tingkat kelima jauh melampaui imajinasimu. Bahkan kehancuran seluruh alam Dewa Penghancur tidak dapat mempengaruhi mereka. Sebenarnya, yang lebih mengkhawatirkan Vados adalah munculnya bola darah merah di kemudian hari. Itulah yang benar-benar membuatnya ketakutan. Pada saat yang sama, dunia suci Kai, yang berada pada tingkat yang sejajar dengan alam Dewa Penghancur, juga merasakan perubahan di seluruh alam semesta. Di dalam alam dewa yang luas dan suci, saat alam Dewa Penghancur dihancurkan, dunia suci Kai bergetar hebat. Kai tertinggi timur tampak ngeri saat menyaksikan pemandangan meresahkan yang terjadi di langit. Dia berbalik dan dengan cemas bertanya kepada Kai tertinggi lama dan Kai tertinggi dari Fua alam semesta 6 sebelumnya, leluhur, apa sebenarnya yang terjadi di alam semesta? Kenapa aku punya firasat buruk? Kulit tua Kai Agung yang terkulai berkerut saat dia mulai mencari apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, wajah Kai tertinggi tiba-tiba menjadi pucat, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Bagaimana mungkin? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Leluhur, ada apa? Kai tertinggi timur bertanya dengan gugup. Tidak mungkin. Bagaimana alam Dewa Penghancur bisa dihancurkan? Kai Agung tua bergumam tak percaya. Apa, leluhur, maksudmu, alam Dewa Penghancur, telah dihancurkan? Kai tertinggi timur mengira dia pasti salah dengar, tetapi setelah Kai tertinggi lama mengulangi pernyataan itu, dia merasakan tenggorokannya mengering, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Alam Dewa Kehancuran juga bisa dihancurkan. Kai tertinggi timur bergumam pada dirinya sendiri. Alam Dewa Penghancur memiliki ruang paling tangguh di alam semesta, mewakili kekuatan terbesar alam semesta 5. Bersamaan dengan dunia suci Kai, alam ini menjaga keseimbangan seluruh alam semesta. Tidak hanya memiliki struktur tata ruang yang luar biasa kokoh, tetapi juga menampung ahli paling menakutkan, Dewa Penghancur Virus dan Champa. Apa alasan dibalik kehancuran alam Dewa Penghancur? Bagaimanapun, pikiran buruk Kai tertinggi timur tidak dapat memberikan alasan. Mungkinkah Dewa Kehancuran bertarung di antara mereka sendiri? Kai tertinggi timur berspekulasi. Kai Agung tua menarik napas dalam-dalam dan mengeluh, kami tidak dapat menemukan alasannya. Bagaimanapun, bencana besar telah menimpa alam semesta 5. Sudah selesai. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Mata Supreme Kai Fua berputar ke belakang, dan dia memegangi kepalanya, yang hanya memiliki sedikit rambut di atasnya, memasang ekspresi yang menandakan bencana akan datang. Di tengah hamparan langit berbintang, Siaya dan yang lainnya mengambang di kehampaan. Dengan pikiran, gelombang energi ruang waktu menyebar ke seluruh ruang dan dengan cepat mencapai lokasi alam Dewa Penghancur. Tetapi alam dewa sudah tidak ada lagi, dan hanya puing-puing yang kacau dan tidak teratur yang melayang di mana-mana di sekitarnya. Dengan suara gemerisik ringan, kekosongan terdistorsi, dan sosok imam besar dan Majin Buu yang acak-acakan muncul di hadapan Siaya dan yang lainnya. Uhuk-uhuk, imam besar terbatuk-batuk ketika setetes darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Majin Buu tidak bernasib lebih baik, kepalanya yang bulat penyok, dan jubahnya hanya tinggal sepotong kecil. Pendeta Agung Sama, kamu baik-baik saja.
Whis dan yang lainnya dengan cepat berkumpul, melihat kondisi imam besar yang melemah. Imam besar melambaikan tangannya dan mendesah ringan. Aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat. Tapi keanehan musuh melebihi ekspektasiku. Ayo pergi ke istana Zeno sama dan diskusikan ini secara detail. Saya berterima kasih kepada Great Demon God atas bantuannya kali ini, jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk. Imam besar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Majin Buu dan mengusulkan agar semua orang pergi ke istana Zeno. Di sana, bahkan para ahli di alam ilahi tingkat kelima tidak akan berani menimbulkan masalah. Oh, tidak apa-apa, saya belum pernah bertarung selama bertahun-tahun. Saya akan memberi orang itu pelajaran yang bagus. Majin Buu menepuk kepalanya, membentuk kembali kepalanya seperti tanah liat yang dibentuk, lalu berkata dengan kilatan tajam di matanya. Hehe, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Suara dingin tiba-tiba bergema di kehampaan. Wajah semua orang membeku, sedikit keringat dingin muncul saat mereka berbalik dan menemukan Jenderal Iblis Besar muncul di hadapan mereka dengan ekspresi muram. Dibandingkan dengan Imam Besar dan Majin Buu, keadaan Jenderal Setan Besar saat ini bahkan lebih menyedihkan. Jubah Dewa Emas gelapnya sudah compang camping, dan hanya kedua matanya yang bersinar terang. Aku akan melahapmu. Majin Buu, melihat Jenderal Iblis Besar berani keluar, mendecakkan bibirnya dan bersiap untuk menyerang ke depan. Tapi Siaya bereaksi dengan cepat saat dia melangkah maju dan berdiri di depan Imam Besar dan Majin Buu. Mata emasnya waspada saat dia melihat ke arah Jenderal Iblis Agung. Aura yang mengelilingi seluruh tubuhnya diam-diam melonjak, saat dia bersiap untuk melepaskan serangan terkuatnya setiap saat. Mengingat keadaan Jenderal Iblis Agung saat ini, Siaya yakin dia bisa menanganinya. Namun, pada saat ini, di atas kepala Jenderal Iblis Besar, bola berwarna merah darah melayang, berdenyut seperti jantung, berdetak, buk, buk, buk. Aum, Dewa Super Saiyan. Daging Dewa Super Saiyan di alam ilahi tingkat kelima, saya membutuhkannya untuk kebangkitan saya. Sebuah suara menakutkan bergema dari dalam bola darah, dipenuhi dengan hasrat dan keserakahan terhadap tubuh Siaya. Segera, tekanan luar biasa melanda, menekan semua orang dan membuat mereka tidak bisa bernapas. Siaya juga terkejut, dan ketika dia melihat bola darah merah, gambaran masa depan yang dia lihat ketika dia menerobos alam ilahi tingkat kelima tiba-tiba terlintas di benaknya. Meski sulit dipahami dan seperti mimpi, hal itu meninggalkan dampak yang besar di hati Siaya. Menyipitkan matanya, dia mengucapkan setiap kata. Kamu adalah Raja Asli. Raja Asli. Istilah asing ini membuat Imam Besar dan yang lainnya menjadi tegang, dan mereka melirik ke arah Siaya dengan ragu. Untuk memanggil seseorang dengan gelar, Raja, mungkinkah pihak lain tersebut adalah dewa kuno seperti Zeno sama? Imam Besar menatap lurus ke arah bola merah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengingat identitas Raja Asli. Kembali ke masa lalu dari era saat ini, Raja di era sebelumnya adalah Raja Putih, dan di hadapannya adalah Raja Timur, dan kemudian, ada Raja Asli, seorang raja yang sangat kuno. Pada saat ini, Imam Besar akhirnya mengerti siapa yang dia hadapi. Bab 917, Dalang Raja Asli. Anehnya, itu adalah Raja Asli. Seorang raja yang beberapa era lebih tua dari Zeno. Saat Imam Besar memandangi bola berwarna merah darah cemerlang yang memancarkan tekanan tak terbatas tidak jauh dari sana, pikirannya melonjak dan dia tiba-tiba teringat pertarungannya dengan malaikat kegelapan Lancius. Saat itu, Lancius sedang putus asa mencari biang keladi di balik kehancuran dini era White King. Jadi, Raja Aslilah yang menyebabkan kematian Raja Putih dan Raja Timur, mengakhiri dua era. Semuanya diatur olehnya. Imam Besar bergumam pada dirinya sendiri, semuanya masuk akal sekarang. Raja Asli adalah dalang sebenarnya yang tersembunyi di balik layar. Entah itu malaikat kegelapan sebelumnya atau demigra Dewa Iblis, mereka hanyalah pion yang dia manipulasi. Tiba-tiba, perasaan membingungkan mencengkeram hati Imam Besar, dan ekspresinya berubah muram. Betapapun bijaknya Imam Besar, ketika dia memikirkan tentang keganjilan di masa lalu, dia sudah bisa menebak apa arti kemunculan Raja Asli dan apa yang ingin dia lakukan. Mungkinkah Raja Asli percaya bahwa penguasa saat ini adalah Zeno sama, jadi dia melihat peluang untuk memenuhi apa yang gagal dia capai di dua era tersebut. Merebut tahta, merusak hukum, sungguh penghinaan terhadap Zeno sama. Wajah Imam Besar menjadi kaku, matanya dipenuhi amarah. Zeno tidak bersalah dan mulia, meskipun kepribadian seperti itu menjamin bahwa dia tidak akan pernah mencapai transendensi di masa depan. Namun, kekuatan luar biasa Zeno tetap menjadi yang tertinggi hingga akhir zaman. Di mata Imam Besar, kedatangan Raja Asli tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah mengenali sisi Zeno yang belum dewasa dan bermaksud untuk menguasai seluruh multiverse, menggunakannya sebagai dasar untuk memenuhi keinginannya akan transendensi. Satu raja yang melahap raja lainnya tidak diragukan lagi akan membuatnya lebih kuat pada level fundamental, terutama mengingat sebelum Zeno, dua raja terhormat, Raja Timur dan Raja Putih, telah jatuh. Raja Asli ini sangat berbahaya. Rasa dingin menjalari hati Imam Besar. Berbicara tentang Raja Asli, asal-muasal semua peristiwa ini dapat ditelusuri kembali ke beberapa era. Pada saat itu, sebagai raja di seluruh zaman, Raja Asli tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa dan kemegahan yang tak ada habisnya, namun juga bangga dengan bakatnya dan memendam cita-cita yang ambisius. Namun, di balik kemegahannya, ia dihadapkan pada krisis menjelang akhir zaman.
Setiap era memiliki masa hidupnya masing-masing, dari permulaan hingga kehancurannya, dan bahkan era Raja Asli pada akhirnya akan runtuh. Jika dia tidak dapat mencapai transendensi sebelum era tersebut runtuh, maka kematian menantinya. Sebagai perwujudan dari kehendak hukum zaman, Raja Asli menyadari fakta ini. Dapat dikatakan bahwa, pengetahuan, ini terukir dalam pikirannya sejak kelahirannya, memungkinkan dia untuk menyadari bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya dari dunia ini, tetapi hanya agen dari segmen tertentu dalam sungai waktu yang luas. Dia bukanlah penguasa sejati dunia ini. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa hari berakhirnya zaman adalah hari kehancurannya. Tentu saja, Raja Asli tidak mau menerima nasib ini. Namun, meskipun hukum memberinya kekuasaan yang sangat besar dan status yang tinggi, hukum tersebut juga mengikatnya erat dengan belenggu yang sangat besar. Sebagai seorang raja, dia memegang otoritas atas hukum, namun dia sendiri dibatasi oleh hukum tersebut. Untuk mencapai transendensi dan mencapai alam raja ilahi, itu jauh lebih sulit baginya daripada makhluk hidup biasa. Setelah banyak usaha dan perhitungan, Raja Asli tidak hanya memperoleh istana yang pernah dimiliki oleh Raja Roh dari zaman sebelumnya, tetapi dia juga menemukan keberadaan Dewa Setan Besar Bu di dalam istana. Penemuan ini sangat menyenangkan Raja Asli, karena tidak diragukan lagi hal ini meningkatkan peluang dia mencapai transendensi. Jika rencananya berjalan lancar, keinginan Raja Asli akan menjadi kenyataan. Namun, jarang sekali segala sesuatunya berjalan sesuai rencana di dunia ini. Hampir selalu ada sedikit kekecewaan atau hambatan tak terduga di sepanjang jalan. Tepat ketika Raja Asli dipenuhi dengan keyakinan, percaya bahwa kesuksesan ada dalam genggamannya, seorang individu yang sangat berbakat muncul di alam semesta, dan itu adalah Dewa Naga Zalama. Saat itu, Zalama belum menjadi Dewa Naga, namun pertumbuhannya yang pesat membuat iri bahkan oleh Raja Asli. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatan Zalama telah mengancam kekuasaan Raja Asli. Situasi ini mirip dengan Siaya di era multiverse saat ini, yang dengan cepat mencapai alam ilahi tingkat kelima hanya dalam beberapa tahun. Jika Zeno memiliki mentalitas pendahulunya sebelumnya, dia mungkin juga menganggap Siaya sebagai ancaman. Bagaimanapun, sumber daya suatu zaman terbatas, dan satu raja harus berjuang untuk mencapai transendensi. Jika pesaing lain muncul, apakah Anda masih ingin melampauinya? Namun, pertumbuhan Dewa Naga memungkinkannya menghindari serangan hukum pada tingkat tertentu. Karena tidak dapat menahan Zalama secara efektif, Raja Asli tidak punya pilihan selain menggunakan otoritasnya untuk mengasingkan Zalama dari alam semesta. Hal ini membuat Zalama mengembara di dunia yang terfragmentasi, memotong kemungkinan transendensinya. Hukum di dunia yang terfragmentasi tidak lengkap dan tidak sekaya dan selengkap hukum di alam semesta yang luas. Dengan demikian, peluang untuk memahami kebenaran melalui hukum alam semesta menjadi sangat berkurang. Dengan tidak adanya campur tangan Zalama lagi, Raja Asli dapat dengan sepenuh hati berjuang untuk alam Raja Ilahi. Namun, mungkin itu adalah takdir. Meskipun Raja Asli telah melakukan perhitungan yang cermat, dia pada akhirnya tidak bisa lepas dari kehancuran. Meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya, ia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di ruang ekstradimensi yang kacau dan ilusi. Ironisnya, setelah diasingkan oleh Raja Asli, Zalama mengalami siklus kejatuhan yang berulang-ulang selama beberapa era sebelum dia berhasil memahami kekuatan keajaiban dan menciptakan jalan ajaib untuk dirinya sendiri. Melawan segala rintangan, Zalama naik ke alam Raja Ilahi, menjadi Dewa Naga Zalama yang terkenal. Mungkin tanpa pengasingan Raja Asli, tidak akan ada Dewa Naga Zalama di masa depan. Seperti yang mereka katakan, setiap tindakan dan hasilnya telah ditentukan sebelumnya dan saling terkait. Kembali ke cerita utama, kedatangan original King tentu mengejutkan semua orang, termasuk Great Priest dan bahkan Majin Buu. Jika tubuh asli Raja Asli muncul, Majin Buu memang bukan tandingannya. Hehe, aku bisa mencium bahan-bahan yang bisa menyadarkanku, sebuah suara yang dalam dan menakutkan terdengar, membuat seseorang merinding. Jenderal Iblis Agung berdiri dengan hormat di samping, berbicara pada bola darah tempat tinggal Raja Asli. Raja Asli sama, Dewa Super Saiyan itu juga berada di alam ilahi tingkat kelima. Meskipun tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan Great Demon God, dia masih bisa memulihkan kekuatanmu. Setelah kamu melahapnya, aku akan mengumpulkan garis keturunan Saiyan lainnya. Kamu benar, tapi aku hanya berniat melahap jiwanya. Saya ingin tubuhnya. Jenderal Iblis Agung terkejut sesaat tetapi dengan cepat memahaminya. Tampaknya Raja Asli tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk bangkit kembali. Jika dia mengambil alih tubuh Siaya dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri, melampaui era ini bukanlah hal yang mustahil. Setelah mendengar percakapan antara Raja Asli dan Jenderal Iblis Agung, wajah Siaya dan yang lainnya menjadi dingin, dan kemarahan muncul di wajah Siaya. Raja Asli berani berpikir untuk mengambil alih tubuhnya. Sambil mendengus marah, Siaya berkata kepada Goku dan yang lainnya, Kakarot, kamu harus segera pergi bersama semuanya. Cukup bagiku untuk tinggal di sini bersama Imam Besar dan Majin Buu. Goku dan yang lainnya memahami situasinya dan mengetahui bahwa pertempuran saat ini berada di luar kemampuan mereka. Daripada tinggal dan menjadi beban atau bahkan makanan bagi Raja Asli, lebih baik tinggalkan medan perang secepatnya. Dia segera mengangguk ke arah Siaya dan menggunakan transmisi instan untuk pergi bersama Bula dan Angelin dengan enggan. Whis dan Vados juga mengangguk sedikit ke arah Siaya, dan dengan memutar tongkat mereka, aliran cahaya membawa Virus dan yang lainnya. Anehnya,
Raja asli juga tidak mengambil tindakan apapun. Mungkin dia percaya bahwa jika dia mencoba menghentikan Goku, Whis, dan yang lainnya, hal itu akan menghabiskan lebih banyak energi daripada membiarkan mereka pergi, dan dengan demikian, opsi terakhir lebih menguntungkan dalam hal konsumsi energi. Raja asli membuat pilihan yang menentukan tanpa penundaan. Di langit berbintang yang luas, hanya Siaya, Imam Besar, Majin Buu, Jenderal Iblis Agung, dan bola darah Raja asli yang tersisa. Siaya dan 3 lainnya berkumpul, berhadapan dengan Raja asli dan Jenderal Iblis Agung. Hahaha, semutnya sudah kabur. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu sebelum melahap alam semesta ini. Bola darah Raja asli berdenyut kencang saat suaranya yang dingin bergema. Jenderal Iblis Agung, kejar para malaikat itu dan bawa mereka kembali, berapapun risikonya. Dipahami. Jenderal Iblis Agung dengan hormat mengangguk, berbalik, dan dengan suara, "Wus," menghilang. Ketika Jenderal Iblis Agung secara instan menerobos ruang dan pergi seperti berteleportasi, alis Siaya berkedut. Dia hendak menghentikan Jenderal Iblis Besar ketika cahaya ilahi keluar dari bola darah, menembus kehampaan dan menghalangi jalan Siaya. Kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi, membuat semua orang terkejut. Cahaya ilahi terbelah menjadi 2 menjadi 4, membentuk sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin dan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Cahaya yang menyilaukan terjalin, memancarkan kecemerlangan ilahi, seperti rantai besi hitam yang memancarkan aura menakutkan. Kekuatan mengerikan itu menyentuh Siaya, menimbulkan sensasi panas dan perih. Melambaikan tangannya, Siaya dengan cepat mundur puluhan ribu meter, dan menatap jaring dewa yang berkilauan, wajahnya berubah muram. Jenderal Iblis hebat itu mengejar Virus dan yang lainnya. Jika dia mengejar mereka, nyawa mereka akan dalam bahaya. Siaya menatap bola darah Raja asli, memikirkan pilihan untuk melarikan diri dari sini. Menurut ingatannya tentang masa depan, Raja asli seharusnya tidak sekuat ini sebelum bangkit kembali. Dia hanya bisa menghela nafas. Masa depan ilusi itu pada akhirnya salah, hanya salah satu dari banyak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Imam Besar tiba-tiba berkata, "Saya akan menghentikan Raja asli. Pergilah dan hentikan Jenderal Iblis Besar." Imam Besar, Siaya mengerutkan alisnya. Dari situasi saat ini, jelas bahwa Imam Besar sendiri tidak dapat menghentikan Raja asli. Imam Besar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Bagaimanapun juga, saya adalah Imam Besar di zaman ini. Jika keadaannya krusial, saya bisa mengerahkan kekuatan multiverse untuk menghadapinya. Kalian berdua pergi dan urus Jenderal Iblis Agung terlebih dahulu. Dengan menghilangkan faktor-faktor tidak stabil tersebut, kita dapat menguranginya satu persatu. Mungkin di masa depan, kita bahkan mungkin harus mengandalkan kekuatan alam waktu." Siaya mengangguk dan menatap Imam Besar dengan sungguh-sungguh, memahami bahwa dia sedang menyediakan perlindungan untuk pelariannya. "Terima kasih." Siaya menarik napas dalam-dalam, lalu menggunakan transmisi instan untuk pergi bersama Majin Buu. Melihat Siaya dan yang lainnya pergi, senyum tipis muncul di wajah Imam Besar, lalu dengan ekspresi serius, dia berkata, "Raja asli, tidak peduli kamu adalah raja di era mana, hari ini aku akan menahanmu di sini." Petik 2,2. Setelah keheningan yang lama, suara sedingin es dari Raja asli berbicara, "Di mana Zeno yang seharusnya kamu lindungi? Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya?" Imam Besar dengan tenang menjawab, "Zeno sama sedang beristirahat. Untuk menghadapi dirimu yang sekarang, aku sendiri sudah cukup." "Betapa beraninya. Di sisi lain, setelah Whis dan yang lainnya membawa Virus dan Champa menjauh dari medan perang, mereka langsung menuju sistem Bima Sakti. Namun, tak lama kemudian semburan cahaya yang dahsyat menyerang mereka dari belakang, membuat mereka keluar dari kondisi warp. Dekat wilayah timur, Whis dan yang lainnya tersandung, tiba-tiba muncul dari kehampaan. Di samping mereka, sosok emas gelap Jenderal Iblis Agung masih bertahan seperti mimpi buruk yang menghantui. Mengetahui bahwa mustahil untuk melarikan diri, Whis memutuskan untuk tidak menggunakan warp lagi. Kedua bersaudara itu bertukar pandang dan mendarat bersama Virus dan Champa di planet terpencil. Bab 918, Dewa Naga Zalama. "Hehe, kenapa kamu tidak lari?" Jenderal Iblis Agung melayang di langit, memperhatikan Whis dan yang lainnya. "Hah, di mana orang-orang Saiyan itu?" Mata mengamati sekeliling, tapi Jenderal Iblis Agung tidak menemukan Goku dan yang lainnya. Inilah perbedaan antara transmisi instan dan warp. Warp membutuhkan waktu, sedangkan transmisi instan bersifat instan. Saat ini, Goku telah membawa Bula dan Angelin dan bergegas ke bumi. "Virus sama, kali ini tidak ada jalan keluar," kata Whis dengan tenang kepada Virus. "Jika tidak ada jalan keluar, maka tidak apa-apa. Saya tidak takut." Wajah tegas Virus dipenuhi awan gelap, dan giginya mengeluarkan suara gemeretak. Aku takut." Champa mengangkat tangannya. Petik 2,2. Vados memandang Champa dengan acuh tak acuh, dan Champa dengan takut-takut menurunkan tangannya. "Hahaha, betapa beraninya kamu menghadapi kematian. Tak satu pun dari Anda dapat melarikan diri, kalian semua akan mati." Jenderal Iblis Agung mengelus dagunya, matanya berkilau karena sedingin es. Dia bermaksud membalas dendam pada orang-orang ini atas semua penghinaan yang dia derita di tangan Dewa Setan Besar. Great Demon God mengambil satu langkah ke depan, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di samping Whis dan yang lainnya di saat berikutnya.
Hati-hati, Whis berteriak dan mendorong Beerus menjauh dengan telapak tangannya, sambil menggerakkan tubuhnya untuk memblokir Jenderal Iblis Besar. Suara retakan yang tajam bergema saat serangan Jenderal Iblis Agung mendarat di tongkat Whis. Tongkat Whis hancur menjadi dua bagian dari tengah, dan kekuatan yang kuat melonjak dari ujung yang patah. Lengannya mati rasa, dan tubuhnya terlempar. Bang, 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 serangan demi serangan datang bertubi-tubi, membuat mereka kewalahan. Vados dengan cepat mengikuti jejak Whis, wajah cantiknya menjadi pucat. Menghadapi serangan Jenderal Iblis Besar, Whis dan Vados seperti anak-anak, batuk darah dan jatuh ke tanah. Meskipun Jenderal Iblis Agung belum berada pada puncaknya, kekuatan mereka tidak dapat menandinginya. Hembusan angin bertiup, Beerus tiba-tiba merasa pusing, rambutnya berdiri tegak. Pada saat itu, kumpulan cahaya berkilau lainnya berkilauan, dan dengan gemerincing, dua sosok, satu besar dan satu kecil, muncul. Mei Fei dengan hati-hati mengikuti Kusu saat mereka dengan cepat melintasinya. Saat Mei Fei melihat Whis dan yang lainnya tergeletak di tanah, dia berseru, "Hei, apa yang terjadi? Wah, bagaimana kamu bisa terluka?" Whis tersenyum pahit dan berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Karena kami merasakan sesuatu yang besar telah terjadi pada alam dewa penghancur, jadi saya berencana pergi bersama Mei Fei untuk memeriksa situasinya. Kami merasakan gangguan energi yang luar biasa dalam perjalanan, jadi kami berhenti untuk menyelidikinya, tidak pernah menyangka itu adalah kamu." Suara Kusu terdengar tajam saat dia berbicara, lalu dia dengan tenang bertanya pada Vados, "Sister Vados, apa yang terjadi? Bagaimana alam dewa penghancur bisa dihancurkan?" Vados memandang Kusu dan Mei Fei, ekspresinya ragu-ragu sambil menghela nafas, "Kamu seharusnya tidak datang." Di sampingnya, wajah Jenderal Iblis Besar menunjukkan ekspresi lucu saat dia bertepuk tangan. "Hahaha, keberuntunganku sungguh luar biasa. Saya tiba-tiba bertemu dengan malaikat kecil lainnya di sini. Wanita di sebelahmu pastilah dewa penghancur, dan dia sebenarnya juga seorang Saiyan. Alam ilahi tingkat ketiga, perpaduan dewa dan iblis. Kualitas yang mengesankan, dia akan menjadi sumber energi yang sempurna untuk Raja Asli Sama." "Apa yang kamu bicarakan?" Mei Fei mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. "Jenderal Iblis hebat, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika kamu pikir kamu bisa mengambil tindakan terhadap putriku." Sebuah suara dingin datang, dan Siaya dan Majin Buu muncul di samping Mei Fei tanpa ada yang menyadarinya. Siaya meletakkan tangannya di bahu Mei Fei, mata emasnya dengan dingin menatap Jenderal Iblis Agung. "Jika ada yang berani menyentuh putrinya, pasti akan membuat mereka menderita." "Ayah, kamu di sini juga. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Saya merindukanmu." Mei Fei mengedipkan matanya yang cerah dan hampir melompati, tapi Siaya menghentikannya dan dia mengerutkan bibirnya dan melihat ke arah Majin Buu. "Bu, bukankah kamu ada di planet Hongshan? Kapan kamu datang ke sini?" Petik 2,2. Majin Buu menatap kosong ke arah Mei Fei dan berkata dengan nada konyol, "Hehe, aku juga tidak tahu. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia terlihat secantik Tang Xing." Situasi Majin Buu bisa menunggu, Dewa Setan Besar. "Mari kita hadapi Jenderal Iblis Agung bersama-sama." "Baiklah." Majin Buu mengangguk, bersiap untuk bergabung dengan Siaya. Pada saat ini, seluruh wajah Jenderal Iblis Agung tampak gelap. Melihat tidak ada ruang untuk mundur, seluruh wajahnya sangat muram. Wosh! Siaya dan Majin Buu bertindak secara bersamaan, dan dalam sekejap, kekuatan alam ilahi tingkat kelima meletus bersamaan. Tanah di bawah kaki mereka tidak dapat menahan dampak besar dan langsung runtuh. Menghadapi serangan dari Siaya dan Majin Buu, Jenderal Iblis Agung mengeluarkan raungan marah. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia hanya bisa bertahan dan menahan serangan gencar mereka. Bang, 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 tabrakan hebat bergema terus-menerus, dan tak lama kemudian seluruh planet terpencil berubah menjadi abu selama pertempuran mereka. Dalam kehampaan, Kusu mundur jauh bersama Mei Fei dan yang lainnya, menstabilkan diri dari gelombang kejut kehancuran planet. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan tongkatnya, dia menyembuhkan luka Whis dan yang lainnya. Mei Fei tampak kagum, matanya bersinar seperti bintang. "Ayah dan Bu sangat kuat. Kapan Bu menjadi begitu kuat?" Setelah pertempuran sengit Siaya dan yang lainnya, seluruh galaksi dengan cepat runtuh. "Orang itu bukan Majin Buu Lo," Whis terengah-engah dan berkata. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mei Fei tidak mengerti. Wajah bulat itu jelas milik Majin Buu. Melihat Mei Fei tidak mengerti, Whis juga tidak menjelaskan. Matanya mengikuti arah pertempuran di kejauhan, dan tak lama kemudian beberapa galaksi hancur. "Mundur, mundur." Kusu melambaikan tongkatnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat penghalang pertahanan bagi dirinya dan orang lain. Tapi hanya dengan dia sendiri, dia tidak bisa menahan dampak pertarungan antara alam ilahi tingkat kelima. Belakangan, Whis dan Vados bergabung dengannya dan mereka hampir tidak mampu menahan serangan tersebut. Setelah 2 atau 3 menit pertempuran, akibat dari pertempuran tersebut telah mengganggu seluruh wilayah timur, dan bahkan sistem Bima Sakti pun bergemuruh. Setelah konfrontasi sengit, Jenderal Iblis Besar dengan cepat mundur, ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat ke arah Siaya dan Majin Buu. Menghadapi pengepungan Siaya dan Majin Buu, dia benar-benar merasa kewalahan. Belum lagi Majin Buu, yang tidak dalam kondisi prima, sudah jauh lebih menakutkan daripada Jenderal Iblis Agung jika dia serius. Selain itu, ada Siaya, yang juga berada di alam ilahi tingkat kelima.
Meskipun dia baru saja mencapai level ini, kekuatan yang ditunjukkan Siaya saat ini sangat mendalam, dan tidak menyerupai seseorang yang baru saja mencapai alam ilahi tingkat kelima. Dengan gabungan kekuatan mereka, Jenderal Iblis Besar berada dalam situasi genting, dan bahkan dia sendiri tahu bahwa pertempuran ini tidak mudah. Ekspresi Jenderal Iblis Agung terus berubah, saat dia memikirkan apakah dia harus pergi sementara dan mencari peluang di masa depan. Hebat, Siaya dan Majin Buu itu benar-benar berhasil menekan Jenderal Iblis Agung. Meski pertarungan di sana masih berlangsung sengit, sepertinya puncaknya telah berlalu. Di kejauhan, Champa mengepalkan tinjunya sambil melambaikannya, wajahnya dipenuhi ekspresi gembira. Whis dan Vados juga menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang, saling mengangguk. Setidaknya untuk saat ini, pertarungan pihak ini tampaknya menguntungkan pihak mereka. Jika Siaya dan Majin Buu bisa mengalahkan Jenderal Iblis Agung, maka bukan tidak mungkin memberikan penguatan kepada Imam Besar. Terlebih lagi, jika Zeno sama tiba, akan ada kemungkinan besar untuk tindakan lebih lanjut. Selagi Whis berpikir, dia terus mengamati pertempuran itu. Namun, pada saat itu, kekuatan misterius tiba-tiba menerobos kehampaan dan turun. Merasakan datangnya aura tersebut, ekspresi wajah Whis, Vados, dan Kusu tiba-tiba berubah. Ekspresi Beerus, Champa, dan Mei Fei juga langsung membeku. Bahkan Siaya dan Majin Buu, yang terlibat dalam pertarungan dengan Jenderal Iblis Agung di kejauhan, mau tidak mau mengerutkan kening dan secara bersamaan menghentikan pertarungan mereka. Aura itu, sangat kuat, Majin Buu berkata dengan tercengang, melihat ke dalam kehampaan. Siaya tetap diam-diam memandang ke arah langit. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Aura yang menembus kehampaan sepertinya berasal dari zaman purbakala. Saat ia tiba, ia menyapu seluruh bentangan alam semesta dengan kekuatan yang luar biasa, mewujudkan kualitas yang menakjubkan, ilahi, luas, dan tak terbatas. Tekanan tertinggi menyebabkan ruang bergetar dan meratap, dan dalam sekejap, seluruh sistem Bima Sakti berada di ambang kehancuran. Dunia bawah, surga, alam iblis, planet Kai besar, dunia suci Kai, hampir semua orang di tempat-tempat itu ditekan ke tanah oleh aura yang menindas ini. Apa yang sedang terjadi? Di planet Kai, setiap Kai memiliki wajah pucat, dan Kai yang bertanggung jawab atas wilayah timur sangat kewalahan, terbaring lumpuh di tanah. Di dunia suci Kai, Kai tertinggi timur, Kai tertinggi lama, Kai tertinggi Foa, dan beberapa dewa lainnya bermandikan keringat, tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua terdiam oleh tekanan yang tak terbatas. Tekanan ini, Siaya dan Majin Buu mendongak dengan ekspresi serius. Dalam pandangan mereka, wajah raksasa, seukuran galaksi, muncul di kehampaan. Ciri-cirinya menyeramkan, matanya merah darah, dan rambutnya yang tergerai berkibar di kehampaan, menghasilkan rona merah menyala. Menyadari wajah besar itu, Siaya sangat terkejut. Dia tahu penampilan itu. Raja asli, bagaimana dia bangkit kembali dan muncul di sini? Jika Raja asli ada di sini, itu berarti Imam Besar telah gagal, dan bahkan mungkin saja Raja asli telah membunuhnya. Sepertinya itu tidak benar. Tampaknya orang itu belum pulih sepenuhnya, kata Majin Buu sambil mengamati siluet Raja asli. Raja asli sama. Jenderal Iblis Agung sangat gembira, dan semburat warna kembali terlihat di wajahnya yang pucat. Bayangan yang sangat besar, Mei Fei mendecakkan bibirnya, dan lehernya yang seputih salju tanpa sadar menyusut sedikit. Hahaha, aku akhirnya kembali. Biarkan alam semesta ini menjadi persembahan pertama untuk kepulanganku. Berbicara demikian, Raja asli dalam kehampaan membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan isap yang kuat terpancar darinya, seolah-olah itu bisa menelan seluruh sistem Bima Sakti. Tidak baik, ekspresi Whis dan Vados berubah secara bersamaan, dan Siaya juga mendapat firasat yang sangat buruk. Saat itu, mengaum, raungan naga yang menggelegar tiba-tiba bergema, seolah-olah sedang menghadapi Raja asli. Siaya dan yang lainnya gemetar, tatapan mereka beralih untuk menemukan pancaran cahaya keemasan yang tiba-tiba memancar dari posisi di seberang, siluet, Raja asli, yang terletak di posisi bekas sistem Bima Sakti alam semesta 6. Cahayanya semakin terang, disertai dengan penyebaran awan emas yang membawa keberuntungan, sepenuhnya menetralkan aura Raja asli. Mengaum, terdengar auman naga yang keras lagi. Muncullah kepala naga emas raksasa, dengan tanduk seperti rusa, kepala seperti unta, telinga seperti sapi, mata seperti kelinci, dan leher seperti ular. Setiap skala berkilauan dengan rona emas, dan ukurannya sangat besar. Itu membawa aura keagungan tanpa mengorbankan dominasi dan memiliki aura yang mengesankan dan anggun. Tak berujung, tak terbatas, tak terukur, tertinggi. Aura keagungannya melampaui Raja asli, dan kekuatannya memancarkan dominasi yang lebih besar daripada Raja asli. Itu tidak lain adalah Dewa Naga Zalama. Bab 919, Kekuatan Perkasa Dewa Naga. Dengan raungan naga yang jelas, sosok Dewa Naga Zalama muncul. Semua orang, termasuk Siaya, menatap dengan tercengang pada bayangan naga besar yang terbakar dengan cahaya keemasan di kehampaan. Tak satu pun dari mereka menyangka Dewa Naga Zalama juga akan muncul setelah Raja asli. Berbeda dengan kemunculan paksa Raja asli, bahkan jika Raja asli melahap Raja Putih dan Raja Timur di era sebelumnya, paling banyak, dia hanya akan sedikit lebih kuat dari Zeno. Tapi Dewa Naga Zalama adalah makhluk transenden sejati, yang pada dasarnya lebih unggul dari Raja asli. Biarpun hanya proyeksi yang turun, itu sudah cukup untuk menghancurkan Raja asli.
Ini adalah alam Raja Ilahi, pembangkit tenaga listrik legendaris yang menciptakan alam naga. Naga, Dewa Naga Zalama, mata Jenderal Iblis Agung membelalak, sedikit ketakutan muncul di wajahnya saat semua kekuatan sepertinya terkuras dari tubuhnya, membuatnya bingung. Saat Raja Asli muncul tadi, Jenderal Iblis Agung masih penuh percaya diri. Namun, dengan kedatangan Dewa Naga Zalama, Jenderal Iblis Agung tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Segalanya telah melampaui kendalinya. Mengapa ini terjadi? Masalah di multiverse harus ditangani oleh Zeno. Bagaimana Dewa Naga bisa ikut campur? Emosi Jenderal Iblis Agung berada dalam kekacauan besar saat ini. Selain merasa tidak nyaman, ia juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Warna yang telah pulih dengan kedatangan Raja Asli memudar sekali lagi. Meskipun dia percaya pada kekuatan Raja Asli, itu masih belum cukup dibandingkan dengan Dewa Naga Zalama. Oh, Jenderal Iblis Agung, jadi kamu yang membuat masalah dari kegelapan. Kepala Zalama yang besar mencondongkan tubuh ke depan, suaranya sangat acuh tak acuh. Aura dewa yang membara seketika menaikkan suhu di sekitar hingga puluhan derajat. Tahukah Anda bahwa tindakan Anda melanggar hukum? Aku, Jenderal Iblis Agung menggerakkan bibirnya, ingin mencari bantuan dari Raja Asli. Namun yang membuatnya ngeri, ruang di sekitarnya tampak membeku, membuatnya tidak bisa bergerak, bahkan tidak mampu berbicara. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukuman. Hal ini yang seharusnya dilakukan Zeno, namun sepertinya Zeno belum juga datang. Kalau begitu biarkan aku yang menanganinya. Mengatakan itu, Zalama membuka mulutnya lebar-lebar ke arah Jenderal Iblis Agung. Mulutnya yang besar, mampu melahap seluruh sistem Bima Sakti, dipenuhi deretan gigi. Mengaum, naga yang memekakkan telinga keluar dari mulut Zalama. Pada saat ini, matahari dan bulan berputar, bintang-bintang menghilang, dan gelombang suara ruang waktu yang berputar menyapu. Siaya dan yang lainnya semuanya berada dalam jangkauan dampak itu, tapi yang mengejutkan, auman naga itu sepertinya cukup tepat sasaran, kecuali Jenderal Iblis Agung, yang lain tidak terpengaruh sama sekali. Retakan, retakan, suaranya seperti pecahan keramik. Kemudian, di bawah tatapan kaget Siaya dan yang lainnya, Jenderal Iblis Agung yang tadinya arogan mulai retak seperti patung gerabah yang telah terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun dan melihat cahaya matahari kembali. Retakan zigzag mulai muncul, dan tak lama kemudian retakan tersebut semakin banyak, menyebar ke seluruh tubuhnya. Melanggar hukum bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan. Anda tidak pernah termasuk dalam era ini sejak awal. Lebih baik menghilang ke dalam ketiadaan seiring berjalannya waktu. Saat suara Dewa Naga turun, tubuh Jenderal Iblis Agung mulai retak, segera hancur menjadi pasir halus yang tersebar tertiup angin. Di hadapan Zalama, bahkan makhluk kuat seperti Jenderal Iblis besar, yang berada di alam ilahi tingkat kelima, tidak memiliki cara untuk melawan. Perbedaan antara alam ilahi tingkat kelima dan alam Raja Ilahi terlalu besar. Siaya tampak kaget, tidak melewatkan apapun dari awal hingga akhir. Hanya setelah Jenderal Iblis besar benar-benar menghilang barulah dia pulih dari keadaan linglungnya dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seorang ahli di luar alam ilahi mengambil tindakan, dan dia tidak pernah menyangka hal itu akan begitu mencengangkan. Jenderal Iblis Agung, yang telah membuat dia dan Imam Besar benar-benar tidak berdaya, menghilang sepenuhnya hanya dengan satu raungan dari Dewa Naga Zalama. Tentu saja tidak. Siaya tahu bahwa auman naga yang menggemparkan bumi dari Dewa Naga Zalama mengandung kekuatan hukum yang telah dipahami oleh Dewa Naga, dan itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Meski apa yang terjadi barusan bisa digambarkan sebagai kejadian yang lama, pada kenyataannya, dari saat Zalama muncul hingga Jenderal Iblis Agung dimusnahkan, hanya beberapa detik telah berlalu. Pada saat dia bereaksi, Jenderal Iblis Agung telah menghilang dari dunia ini. Zalam, kamu lagi, mengapa kamu di sini? Raungan histeris bergema di kehampaan, seperti guntur yang menggelegar, mengintimidasi seluruh galaksi. Sosok kolosal Raja Asli melayang di kehampaan, menatap marah ke arah Dewa Naga Zalama. Setiap kali musuh bertemu satu sama lain, mata mereka berkobar karena kebencian. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya, Raja Asli, yang sombong dan ambisius, gagal untuk melampaui dan malah membantu Zalama menjadi Dewa Naga. Pada saat ini, menyaksikan kematian, Jenderal terpercaya, Jenderal Iblis besarnya, kemarahan Raja Asli dapat dibayangkan. Seiring dengan kematian Jenderal Iblis Agung, skema yang direncanakan dengan cermat yang telah dipersiapkan oleh Raja Asli akan menghadapi hambatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, menghadapi auman Raja Asli, Zalama dengan santai menoleh, terlihat sangat tenang. Tiba-tiba, kedua matanya yang besar bersinar dan suaranya yang menggelegar bergema. Raja Asli, kamu masih keras kepala dan tidak mau berubah. Jika Anda tetap bersembunyi di balik bayang-bayang dan tidak menimbulkan masalah, apakah itu saya, Raja Waktu atau Raja Alam Semesta, kami akan menutup mata terhadapnya. Tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Tutup mata terhadap hal itu. Raja Asli gemetar, merasa marah karena dihina. Orang yang seharusnya benar-benar melampaui adalah aku. Sejak Dewa Naga Zalama muncul, dia tahu rencananya mungkin gagal, tapi dia tidak mau menerima kekalahan. Dia telah membuat rencana selama bertahun-tahun, dan harapan untuk sukses ada di hadapannya. Tidak mungkin dia menyerah. Dengan ekspresi marah, dia melirik Zalama sebelum matanya tertuju pada tubuh Siaya.
Jika dia bisa mendapatkan tubuh Dewa Super Saiyan itu, dia bisa meningkatkan kemungkinan transendensi secara signifikan, dan ada juga wanita berambut hijau di sebelahnya. Meskipun dia adalah Dewa Kehancuran, daging dan darahnya juga merupakan suplemen yang bagus. Tatapan serakah melintas, dan sosok raja asli yang sangat besar bergerak sedikit, tiba-tiba menjadi halus. Sosok yang sangat besar itu segera menyusut dari ukuran sistem Bima Sakti dan mengembun dalam sekejap mata. Di tengah penglihatan kabur, dia tiba-tiba bergegas menuju Xia seolah ingin melahapnya dalam satu tegukan. Bahaya, Xia sama. Jejak kepanikan muncul di wajah Kusu, namun tekanan yang disebabkan oleh raja asli telah membubarkan mereka, meninggalkan jarak yang cukup jauh di antara mereka. Sosok raja asli dengan cepat menyusut menjadi ukuran beberapa puluh meter, dan cahaya merah darah memancar di kehampaan. Bahaya, bahaya. Alarm mendesak terlintas di benak Xia. Menghadapi sosok raja asli yang bergegas mendekat, Xia merasa sangat cemas. Dia melirik Mei Fei, yang masih linglung di sampingnya, dan dengan marah melambaikan tangannya. Ini sudah merupakan momen kritis, namun dia masih menatap kosong. Menggigit lidahnya, Xia dengan cepat bereaksi dan buru-buru mencapai sisi Mei Fei, lalu memeluk pinggangnya dan dengan cepat menghindar ke arah lain. Bodoh! Apa yang masih kamu lamunan di saat seperti ini? Ayah, Mei Fei tersadar dari linglungnya dan melihat sosok raja asli, yang sedang mendekat. Dia akhirnya merasa takut. Tapi saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Hahaha, Dewa Super Saiyan. Raja asli tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa mangsanya tidak dapat melarikan diri. Raja asli, kamu berani. Suara marah Dewa Naga Zalama bergema di seluruh alam semesta. Kemudian, cakar naga menebas kehampaan dan jatuh, dikelilingi oleh kekuatan keajaiban emas yang berputar-putar. Berbeda dengan sebelumnya, ini adalah cakar naga asli, dengan 5 jari bersisik emas. Serangan Dewa Naga Zalama turun langsung dari alam naga. Untuk sesaat, semuanya hening, seolah waktu telah berhenti. Sebuah cakar merobek dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Raja Asli. Menghadapi serangan ini, wajah Raja Asli juga menjadi kaku. Ledakan, serangan Dewa Naga mendarat pada Raja Asli, menyebabkan wajahnya berubah drastis. Tubuhnya yang kental tampak seperti akan hancur. Pada saat itu, energi kekacauan tiba-tiba tersebar dengan suara keras, dan tubuh Raja Asli mulai menghilang, memandang Dewa Naga Zalama dengan kebencian yang mendalam. Zalama, tunggu saja, aku tidak akan menyerah. Raungan itu tiba-tiba berhenti, dan tubuh Raja Asli mulai lenyap menjadi kehampaan. Namun, energi yang terkandung di dalam tubuh Raja Asli sangatlah besar. Dalam sekejap, ia meletus seperti terbelahnya langit dan bumi, menyebarkan energi kacau ke seluruh langit. Energi yang tiba-tiba meledak seketika mengoyak ruang, dan secara kebetulan Xia dan Mei Fei sama-sama berada dalam jangkauan yang ditelan ruang. Menjadi orang pertama yang terkena dampak energi menakutkan itu, Xia segera mengangkat perisai energi dengan satu tangan, namun meski begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Memegang Mei Fei erat-erat, keduanya bergoyang seperti perahu kecil di lautan luas. Tidak, ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi menghadapi situasi ini, semuanya dikesampingkan satu persatu. Energi dari runtuhnya tubuh Raja Asli terlalu kuat, dan tidak ada teknik yang bisa menahannya. Hampir segera setelah pikiran itu terlintas di benaknya, retakan muncul di perisai energinya. Hanya ada satu cara, membuat keputusan akhir, Xia berteriak keras, Mei Fei, pegang aku erat-erat. Mei Fei merespons dengan linglung, meraih Xia dengan kedua tangan dan menutup matanya, mendekatkan dirinya ke arahnya. Xia memfokuskan pikirannya kembali tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan seluruh kekuatan di dalam dirinya mendidih, mempertaruhkan nyawanya saat ini. Kemunduran. Dengan teriakan keras Xia, energi abu-abu perak meletus, dan pada saat yang sama, energi emas gelap yang memenuhi hatinya dimobilisasi. Babak 920, pembalikan dan kembali. Menghadapi energi mengerikan yang dilepaskan oleh Raja Asli sebelum dia menghilang, Xia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, menentang energi itu dengan paksa adalah tindakan yang tidak bijaksana. Dalam situasi yang begitu menyedihkan, Xia hanya bisa bertaruh. Karena bentrokan kekuasaan secara langsung dan melarikan diri melalui ruang angkasa tidak mungkin lagi dilakukan, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari bantuan dari perspektif garis waktu. Oleh karena itu, pada akhirnya, Xia melakukan gerakan putus asa dan mengaktifkan teknik yang disebut pembalikan. Pembalikan adalah penerapan hukum ruang dan waktu tingkat tinggi, yang secara langsung melibatkan hukum sebab akibat. Ini adalah teknik yang lebih kompleks daripada teknik singkat, kepunahan, dan membutuhkan kontrol yang sangat kuat. Untungnya, Xia berada di alam ilahi tingkat kelima dalam ruang waktu, atau tubuhnya akan mulai hancur bahkan sebelum menggunakannya. Karena sekali, reversal digunakan, berarti melintasi Timelin. Ini benar-benar, perjalanan waktu, dan hanya Dewa Waktu yang telah menggabungkan masa lalu, masa depan, dan masa kini, yang dapat melakukannya. Aspek luar biasa dari kepunahan dan pembalikan adalah bahwa keduanya dapat menghindari terciptanya garis waktu paralel. Kepunahan menghapus seseorang dan menggantikannya di garis waktu dengan klon yang tertanam dalam jalinan waktu. Namun, pembalikan berbeda. Hal ini sangat mendominasi karena secara langsung mengubah masa lalu dari akarnya, membalikkan kausalitas.
Begitu Siaya kembali ke masa lalu, setiap tindakan yang diambilnya akan mengubah masa depan secara paksa. Misalnya, Siaya ingin membunuh Beerus. Dengan menggunakan pembalikan, dia melakukan perjalanan kembali ke masa ketika Beerus sangat lemah dan membunuhnya. Kemudian setelah kembali ke era aslinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Beerus akan mengalami perubahan yang kuat di era baru dan semua orang akan percaya bahwa Beerus telah lama mati, waktu lalu. Inilah aspek mengerikan dari pembalikan, yang secara langsung mengubah sejarah, membuat dunia mengakui hasil baru tanpa menimbulkan paradoks. Hukum ruang dan waktu sendiri akan menghapus paradoks ini dan pada dasarnya membentuk kembali dunia. Tentu saja teknik ampuh seperti itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Hanya Dewa Waktu di alam ilahi tingkat kelima yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya sedikit, dan yang benar-benar menguasai teknik ini hanyalah Raja Waktu dan pejabat Langit Agung. Adapun Siaya, ia memperoleh kemampuan, kepunahan, dari Raja Waktu dan, dari situ, memahami pembalikan. Saat ini ia baru mulai mempelajarinya dan belum menggunakannya secara nyata. Pembalikan adalah teknik yang melanggar akal sehat dan tidak boleh ada di dunia. Saat menggunakannya, seseorang harus melawan kekuatan luar biasa dari seluruh zaman, menjadikannya sangat berbahaya. Jika Siaya tidak terpojok, dia tidak akan mengambil risiko menggunakannya, terutama ketika Mei Fei ada di sisinya, karena peluang suksesnya akan semakin kecil. Crash! Seperti gelombang pasang yang mengalir mundur, energi tak berujung bergolak dan menyebar ke seluruh bintang, sebelum akhirnya ditekan oleh Dewa Naga Zalama. Melihat hamparan luas lautan berbintang, tidak ada lagi jejak Siaya dan Mei Fei. Mereka sudah lama menghilang. Petik 2, Mereka berdua menghilang, bisik Majin Buu. Wah, Siaya sama dan Mei Fei sudah mati. Kusu meratap, ekspresinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Apakah mereka benar-benar mati? Beerus tampak linglung, menatap kosong ke angkasa. Wajah Vados menunjukkan sedikit kesedihan, rambut peraknya berkibar saat dia menghibur, mereka seharusnya baik-baik saja. Lihat, Kusu belum tertidur. Mereka mungkin telah tersapu ke dalam celah spasial. Ya, pasti itu. Champa bertepuk tangan, menyetujui Vados. Whis mengangkat kepalanya dan membungkuk dalam-dalam pada siluet Dewa Naga Zalama di kehampaan. Zalama sama, tolong temukan keberadaan Siaya dan Mei Fei dan bawa mereka kembali. Memang benar, Dewa Naga Zalama yang agung ada di sini, memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada bola naga super. Mengaum, Zalama memejamkan mata dan merenung. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan cahaya cemerlang bersinar di tatapannya yang dalam. Cahaya keemasan menyebar, dan kekuatan keajaiban segera dilepaskan, melakukan pencarian sepanjang ruang dan waktu. Mereka baik-baik saja, tapi saya tidak tahu persis keberadaan mereka. Mungkin mereka telah melampaui jangkauan ruang waktu dan tiba di titik waktu sebenarnya yang lain. Untuk menemukannya, kita memerlukan bantuan alam waktu. Berhenti sejenak, Dewa Naga Zalama menoleh ke Majin Buu, Dewa Iblis Agung, setelah kamu kembali, tolong beritahu Raja Waktu tentang masalah ini. Oh, mengerti. Majin Buu meyakinkan sambil menepuk dadanya. Baiklah, biarkan saja dulu. Suara Dewa Naga Zalama menjadi khusyuk, dan siluet naga raksasa di atas langit berbintang berangsur-angsur memudar, menghilang sepenuhnya. Melihat Dewa Naga Zalama pergi, dan sistem Bima Sakti Alam Semesta 6 muncul kembali, Whis dan Vados menghela napas lega dalam hati. Dari situasi saat ini, meski Siaya dan Mei Fei belum ditemukan, setidaknya itu menunjukkan bahwa mereka tidak dalam bahaya mematikan. Pergolakan kali ini datang terlalu tiba-tiba. Tidak hanya alam dewa penghancur di alam semesta 5 yang hancur, tetapi dunia fana juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Bahkan nasib imam besar masih belum diketahui. Kalau begitu aku juga harus kembali dan memberitahu Tang Xing dan Mavis. Kuharap mereka tidak menyalahkanku karena tidak melindungi Siaya. Majin Buu merenung dalam hatinya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada yang lain dan langsung menuju alam waktu. Saya harap imam besar baik-baik saja. Setelah mengirim Kusu kembali ke planet Hongshan untuk menunggu kabar selanjutnya, Whis kembali bersama Beerus dan yang lainnya ke tempat di mana alam dewa penghancur dulu ada. Pada saat ini, kekacauan telah melanda area tersebut, dengan energi kacau yang berputar-putar di mana-mana. Whis memegang dua pecahan tongkat kerajaan di tangannya saat dia menggunakan kekuatan sucinya untuk memperbaikinya sambil berkata, kami para malaikat adalah utusan yang dikirim dari alam malaikat. Sepanjang era, kita hanya bisa disegel, dan tidak dihancurkan. Bahkan jika imam besar terbunuh, dia hanya akan kembali ke istana Zeno sama dan tertidur. Dia akan segera bangun kembali. Ada hal yang bagus. Champa mau tidak mau merasa iri. Begitu dewa penghancur mati, mereka benar-benar lenyap. Jangan terlalu memikirkannya, Champa. Ayo, kita segera memulihkan alam dewa penghancur bersama-sama. Bibir Vados sedikit melengkung, dan dia melirik ke arah Champa, memancarkan rasa bangga yang tak terlukiskan. Oh, mengapa malaikat menerima perlakuan istimewa seperti itu? Memiliki dukungan yang kuat membuat perbedaan besar. Whis dan yang lainnya memiliki imam besar sebagai pendukung mereka, dan di belakang imam besar berdiri seluruh alam malaikat. Kecuali alam malaikat dihancurkan atau malaikat itu sendiri rusak, mereka tidak akan berada dalam bahaya selama mereka mendapat perlindungan dari alam malaikat. Sudahlah, tidak ada gunanya memikirkannya. Itu semua takdir. Champa mendecakkan lidahnya dan melirik ke arah Vados dan Whis, lalu mulai rajin memperbaiki alam dewa penghancur sambil berkeringat deras.
Whis dan Vados menggunakan kekuatan suci mereka untuk membentuk planet dewa, dan Virus serta Champa mendorong mereka ke posisi yang tepat. Saat mereka sepenuhnya fokus memperbaiki alam dewa penghancur, cahaya keemasan turun. Zeno tiba di alam dewa penghancur di istana kecilnya. Zeno sama, aku merasakan imam besar tiba-tiba tertidur. Apakah sesuatu telah terjadi? Oh, kenapa di sini kosong sekali? Apakah kalian berdua bertarung dan menghancurkan alam dewa penghancur? Itu tidak bagus. Petik 2, petik 2. Virus basah kuyup oleh keringat. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehancuran alam dewa penghancur. Mereka juga menjadi korban. Bumi. Setelah Goku kembali ke bumi bersama Bula dan Angelin, dia menjelaskan situasinya secara singkat kepada Bulma dan buru-buru menuju ke rumah Vegeta di kota barat. Apa, Kakarot? Apa maksudmu seluruh alam dewa penghancur telah dihancurkan? Setelah mendengar penuturan Goku, Vegeta yang sedang berjemur di halaman langsung melompat dari kursi santainya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Goku mengangguk dengan getir. Alam dewa kehancuran memang telah dihancurkan. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah merasakannya. Energi yang sangat kuat terus-menerus meletus di alam semesta. Mereka tidak dapat merasakan aura para dewa, tetapi energi mengerikan yang dilepaskan dari kehancuran planet yang tak terhitung jumlahnya dapat dirasakan oleh Goku dan Vegeta. Musuhnya luar biasa kuat. Jenderal Iblis Besar yang muncul pertama kali terbukti lebih kuat dari Imam Besar. Jika bukan karena Siaya dan Majin, Dewa Iblis Besar tiba tepat waktu, bahkan Imam Besar pun akan berada dalam bahaya. Dan orang yang menghancurkan alam dewa penghancur bahkan lebih kuat lagi, dia sepertinya disebut Raja Asli. Bagaimanapun, dia sangat menakutkan. Goku menghela nafas frustrasi. Entah itu Jenderal Iblis Agung atau Raja Asli, mereka bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan hanya dengan darah panas. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Vegeta berubah sangat muram. Dia memahami karakter Goku dengan sangat baik. Kecuali jika perbedaannya tidak dapat diatasi, Goku tidak akan pernah mengaku kalah. Bahkan Goku yang tak mau mengaku inferior pun harus mengakui kekuatan lawannya. Kalau begitu, lawannya pasti sangat tangguh. Jenderal Setan Hebat, Raja Asli. Nama-nama ini terdengar sangat mirip dengan Imam Besar dan Zeno. Orang-orang luar biasa seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa menit berlalu, dan tiba-tiba, alam semesta tidak lagi dipenuhi badai energi yang menghancurkan. Goku tiba-tiba membuat keputusan. Apapun hasilnya, saya akan pergi dan melihatnya sendiri. Aku akan ikut denganmu juga. Vegeta menyatakan dengan tegas. Jika Imam Besar dan yang lainnya benar-benar gagal, meskipun mereka tetap tinggal di bumi, pada akhirnya mereka tetap berada dalam bahaya. Jadi, lebih baik temani Goku dan periksa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.